Hai, kita mau live lagi. Untuk yang belum punya buku aku, Selamat Datang Kenyataan, jangan lupa beli ya. Ini buku aku rekomen banget. Bukunya di Illustrate. Halo, jangan lupa beli masker. Ayo bantu kita berdonasi. Baper, bawa perubahan bukan perasaan. Dan buku aku kita akan ngobrol ke psikologis. Tadi kan kirimin aku. Aduh, full connection kita akan ngomong nih ke narasumberku psikologis hebat. Bukan Ryan, nonton ya, ajak teman-teman kamu. Kalau mereka pengen menikah suatu hari nanti, atau mereka korban dari broken home, atau mereka lagi ribut terus pengen cerai, harus nonton. Kamu ajakin sekarang. Hai Karina, cantik banget. Hai Lita, Makasih lo udah sabar banget. Kamu nih untung sabar. santai aja. Untung hari ini libur, jadi nggak Ah iya, apa-apa. untung ya hari Pancasila. Kalau kamu sibuk, banyak pasiennya nih. Keren banget ya. Kamu harus follow Calm ID nih. Ini punya Eh, Karina juga. iya, kalau di Instagramnya @get.calm itu sebenarnya itu buat siapa aja sih, nggak harus Ya, apa namanya di parents, force jadi atau anyone ya, anyone ya. belajar basic psychology di Calm, I think will be helpful. Iya. Oke, Ya, Karina, kita ngomong soal broken home nih. Kita langsung ya, aja time ya. limited. Mm-mm, Kalau kamu lihat anak-anak yang curhat gitu ya ke kamu atau klien mm-mm, kamu, apa sih hal yang paling tersedih dari kamu lihat korban-korban anak broken home? Padahal kan nggak ada anak mm-mm, minta bangun pengen orang tuanya cerai ya, nggak ada kan yang mm-mm, kayak gitu. mm-mm. Gitu. Ya, Jadinya, nggak ada anak yang mau orang tuanya berpisah gitu ya. Tapi mungkin aku mau disclaimer dulu Dita. Jadi maksudnya biar aku jelasin di awal supaya ya teman-teman yang nonton baik live maupun nanti nontonnya baru di IGTV gitu ya. YouTube Eh juga, YouTube Iya di channelku YouTube juga. juga nanti. Ha. Jadi gini, ini kan topik kontroversial gitu deh ya. Ini topik Dari, kontroversial, topik sensitif. Jadi pasti akan ada yang enggak gue nggak setuju gitu atau ada yang oh ya bener banget tuh gitu. Kenapa kayak gitu karena efek perceraian pada semua orang ya itu orang kita nggak beda-beda. bisa rumuskan, Iya, iya, kita nggak bisa. bener beda-beda. Yang kita bahas hari ini bakalan kayak berbagai gitu ya, kayak a variety of things. Tapi apakah misalnya oh pasti nih kalau anak yang orang tua bercerai pasti efeknya gini gitu. Terus yang itu pasti juga gitu. Enggak, gini ya, anak kembar aja kalau orang tuanya berpisah efeknya bisa beda gitu Beda-beda, ya, iya emang beda beda-beda. banget gitu. Jadi kayak let's make sure aku mau ngajak teman-teman biar open minded dulu gitu bahwa Iya, kayak open ya minded bisa dulu. jadi misalnya misalnya ada yang di sini yang either merekanya adalah anak dari perceraian atau misalnya kenal orang yang child of divorce kayak oh di dia enggak kok, di gue enggak kok gitu. Oh ya ya udah nggak apa-apa gitu, dan nggak berarti harus kenapa-kenapa Kita juga pukul gitu ya. rata, iya, kita pukul Iya, rata orang kan nggak adil. Itu namanya stereotip. ya, Aku juga nggak ya, suka itu karena kita nggak bisa menghakimi, mengasumsi karena orang pengalamannya beda. Tapi di sini benar. aku mau lihat, aku pengen denger cerita negatifnya. Karena kan sebenarnya Mm-mm, memang lebih mm-mm. banyak negatif daripada positif. Itu kan di Iya, research di Google aja benar banyak kan benar. negatif. Anak broken home begini begini begini. Ya, Jadinya, bahkan ya, I can even be very clear di depan nih ya. Kalau mau iya, di kan kita judulnya dampak gitu. Oh, berarti ada dampak positif sama dampak negatif dong gitu ya. Mungkin iya, orang iya. mikir kayak gitu kan. Gini ya. Eh yang positif gitu ya. Ada short term ada long term gitu. Tapi di short term yang positif itu cuma kalau satu kejadian. Apa itu kejadian? Kalau sebelum orang tuanya officially bercerai gitu ya, di rumah itu kayak Chaotic ribut drama, sampai kayak kayak Korean iya drama iya gitu. betul, chaotic, berisik sampai misalnya ya violent segala macem. Terus kan berisik ya, literally at least sejelek-jeleknya atau secetek-ceteknya berisik gitu. Kalau memang di awal sebelum bercerai itu berisik kasarnya, terus waktu berpisah jadinya lebih tenang, ya itu ada satu momen atau satu hal di mana anaknya ngerasa oh enak ya gitu, kayak lebih lebih damai gitu kesannya. Iya. Tapi apakah dia cuma merasakan itu? Enggak, karena kita sebagai manusia nggak pernah cuma ngerasain satu feeling at a time. Iya, Nggak pernah. manusia kan complicated, man. Wah, Makanya kita tuh, complicated banget. iya, we are Bener. so complicated. We're so complicated gitu. Kita Jadi kayak nggak lagunya Avril mungkin. Lavigne zaman dulu ya, Oh iya, complicated. bener. Wah, itu kita bahas Iya. itu manusia banget. Jadi ya, yang positif adalah itu dia si anak ini mungkin ngerasa oh ya Peace of mind kayak dikit. rasanya ya kayaknya mendingan mama papa cerai daripada enggak, kayak karena dia udah bandingin gitu kan, karena itu tadinya ribut berisik sekarang kayak oh it's nicer, tapi dia juga tetap sedih, tetap kecewa dan lain sebagainya, tetap gitu. Artinya apa, selain itu sisanya
it's negative gitu ya. Dan mungkin kalau yang positif satu lagi, sorry biar adil nih gitu ya, karena kita the rest of the night kita bakal pasti ngomongin all the negatives gitu. Iya, karena Positif udah satu terlalu lagi banyak. positif satu lagi adalah di long run gitu ya, Heeh. bisa jadi dan semoga sih aku berharap ya buat yang sudah mengalami gitu ya, dan mungkin yang punya anak dan berharap buat anaknya gimana gitu ya. Eh, Kalau orang yang udah mengalami adversity itu kayak pengalaman negatif dalam hidupnya gitu ya, musibah, nggak harus cerai ya, kayak Iya, musibah, pokoknya something bad lah di hidupnya, iya. itu Krisis kayak apa ya? krisis ya. Even corona nih ya, ini corona kan Iya. juga This is sesuatu buat kita pandemic, this is semua. crisis, world Yes, crisis mah. Ini semua orang kena. exactly. Iya, jadi kayak siapapun yang mengalami something bad in that sense, kalau dia memproses dirinya dengan baik dan segala macam, in the long run dia bisa jadi orang yang lebih tangguh dan lebih resilient gitu. Resilient itu tahan banting kasarnya, bukan nggak pernah nangis, bukan. Tahan banting itu ya tiap kali ada masalah, bounce back-nya atau bangkitnya akan lebih mantep Lebih gitu. cepet daripada yang Jadi ini yang nggak pernah iya, melewati hal-hal yang susah. exactly gitu. Jadi iya di long run bisa jadi begitu, tapi again campuran ya, itu ada positifnya sedikit, tapi campuran dengan hal-hal negatif lain gitu. Bener-bener. So so I'm gonna answer your question. Kalau dari pengalaman aku psikolog anak ya gitu, dan Iya, karena kan kamu nyata nih, kamu nggak asumsi, iya, nggak aba-aba, kamu iya, bener-bener ini pekerjaan kamu, men. Tiap hari benar kayak banget. gua ke kantor, ini your job to Yes, meet all these kids korban. ya, ya. Eh, Apa namanya? Kalau yang anak-anak yang aku tangani secara langsung ini kayak aku mau Iya, lepasin dulu teori dan kayak Google segala macam gitu ya. Tapi iya. ini yang based Google. on my based on my pengalaman aja, anak-anak Iya. yang aku temui. Range anak yang aku temui yang terkait kasus perceraian itu school age. Jadi kayak dari TK sampai remaja gitu, kayak masih SMA lah maksimal gitu ya. Eh, Range-nya apa namanya, variasi efeknya adalah macam-macam, tapi utamanya adalah di perasaan dan perilaku gitu. Jadi ada emotional difficulties gitu ya, sama behavior. Karena kenapa behavior? Jadi misalnya nakal gitu, misalnya nakal di sekolah, nakal di rumah, atau kayak jadi ngelawan salah satu orang tuanya, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah bentuk dari sebenarnya ya feelingsnya dia, karena mungkin dia nggak tahu cara nyampein Apalagi perasaannya. anak kecil kan masih Bener. serba salah. Yap, Gitu, nggak anak tahu. kecil mah ya dia act out aja gitu. Iya. Jadi ya jadi itu biasanya datang mama papanya datang bukan langsung mikir ini karena perceraian nih gitu. Oh, mereka Mereka pasti in mereka denial. Pasti. nggak Iya, iya, mereka in karena denial. bener-bener mungkin belum, nggak juga in denial, belum Iya, ngeh, karena belum. bisa jadi memang yang komplain itu guru misalnya. Jadi kayak guru di sekolah komplain, Bu, nih anaknya suka apa ya, nggak ngerjain PR atau kayak sering berisik atau nakal apa misalnya kayak gitu. Jadi kan mamahnya biasanya salah satu orang tua sih, ada yang bawa ke aku juga, karena anak ini tinggal sama ayahnya, ya ayahnya yang bawa ke aku ya gitu. Jadi ini juga again aku nggak selalu ngomong oh selalu ayah yang salah apa gimana. Kita nggak Pokoknya boleh pukul rata. Semua punya cerita again masing-masing. benar, tapi memang Iya. mayoritas ketika bercerai yang keluar dari rumah adalah ayahnya. Baik itu ayahnya yang kenapa-kenapa atau mama, pokoknya memang kayaknya emang secara hukum ya, aku nggak tahu, mungkin kita Iya. perlu tanya Enggak lah, biasanya anak gini hukum. aja lah. Kita bukannya gue mau gimana, jangan marah. Tapi Ah, kan laki-laki iya. lebih cepat move on deh. Udah ketemu pelakor biasanya. Makanya seringnya laki-laki yang keluar karena udah ada yang nungguin. Tapi enggak lah. Bisa Enggak jadi, semua. iya ya, bisa jadi. Cuma Iya. itu walaupun misalnya bisa jadi istrinya yang selingkuh atau apapun gitu ya, tapi yang keluar dari rumah adalah si lakinya, karena anak-anaknya pada umumnya oh ya anaknya sama mama, anaknya sama ibu gitu. So iya, masalahnya biasanya urusan sekolah, hampir nggak ada yang datang ke aku yang adalah mereka, misalnya si orang tua ini bercerai, terus anaknya dibawa ke aku, datang-datang bilang, ini anakku karena aku bercerai dengan pasanganku Mereka nggak jadi mau gini nih. Wah, denial. Aku ketemu banyak banget. Padahal mereka tahu iya, loh, deep inside sebenarnya tahu. Gitu. iya, Bahwasanya pasti, mereka mau make iya benar, themselves feel better. benar. Jadi sih bawa-bawanya kayak ini ya di sekolah dia kayak gini nih, terus di rumah nih dia kayak gini. Yang salah satu yang paling aku lumayan sedih gitu ya, aku maksudnya sedih karena kayak ini anak itu kalau misalnya bukan hanya kalau misalnya nggak bercerai, bukan hanya itu. Kalau dia di apa ya, dibantu emotional strength-nya dan segala macamnya dengan optimal,
anak ini seharusnya walaupun orang tuanya bercerai bisa thrive gitu karena anak ini pintar, apa Banyak namanya, potensial lah. potensialnya banyak banget. Tapi waktu dibawa ke aku, dia itu umur 11 something like that, laki-laki umur 11, dia masih pup di celana gitu. Dan itu kan adalah ya nggak sesuai usianya ya, karena mesti cek juga. Makanya ini pengaruh perceraian pada anak tuh tergantung umur juga, Dit, gitu. Kayak anak yang kecil banget beda sama anak SD, beda sama remaja gitu. So anak ini ya SD, dan ya itu udah bukan umurnya kan ya pup dan pipis di celana gitu. Dia pup. Jadi dia tahan pup sebenarnya. Jadi itu adalah bukti gitu ya. Bahkan sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut ke orang tuanya atau ke si mamahnya yang bawa ke aku, anak ini cemas gitu. Itu ya aku bisa menyimpulkan itu berdasarkan apa ya, maksudnya dari yang aku pelajari gitu ya. Dia cemas gitu. Intinya dia cemas ya. Kita mesti cari tahu nih cemasnya kenapa gitu. Setelah ditelusurin gitu ya, ternyata ada ketidakjelasan dari kedua orang tuanya. Jadi aku tanya ke ibunya kayak, jadi aku nggak pernah ketemu bapaknya ya gitu. Aku nanya ke ibunya, ibu udah bilang apa ke anak ini gitu, maksudnya iya udah berpisah, tapi can I know exactly what you said to him gitu. Kayak kata-kata itu cara kita ngomong menjelaskan perpisahan ke anak kita tuh juga ngaruh banget loh gitu. Iya, itu bisa Jadi scar in their mind loh. wah Soalnya iya nggak boleh bener anggap sepele ya ke anak, itu bener nggak boleh nggak anggap. bisa. Iya, jangan pikir kayak ya udahlah ya kan pokoknya ini demi dia. Bahkan orang tua bisa pikir ini aku berpisah demi kebaikan anak-anakku, bisa jadi loh mereka mikir kayak gitu. Oke, it could be your intention, tapi yang tersampaikan bisa beda banget loh gitu. Dan anak nangkapnya bisa beda banget loh gitu. Dan ya anak ini intinya dia semacam jelas nggak jelas ternyata setelah kita beberapa sesi gitu ya, dia masih mikir kayak dia tahu orang tuanya berpisah, tapi masih berpikir mereka cuma kayak pisah rumah, kayak ya they're still together, they still love each other, which I mean loving each other ya maybe true gitu ya, maksudnya kayak ya loving each other sure, Ada tapi kan perasaan sisa-sisa mungkin. iya gitu. Atau mungkin aku mikirnya mungkin mamahnya bilangnya kayak ya itu dengan maksud baik tanpa mau bikin salah satunya lebih jelek gitu kan ya. Ya, it's not that we don't love each other anymore gitu. Mungkin ngomongnya kayak gitu. Iya, aku mau bilang Gitu. catat, gak boleh jelek-jelekin suami kamu. Mau dia Nah, ngapain pun, kalau anak bener. lihat sendiri ya udah. Tapi kalau Iya, misalnya dia nggak lihat, jangan jelek-jelekin dulu lah. bener. Apalagi kalau Jangan. mereka masih single, karena itu buat mereka jadi trauma sama opposite sex itu kalau mereka Yes, emang yes. Iya. Bener Terus banget. continue. Jadi kayak urusan suami istri itu mohon please banget gitu ya. Aku kayak Tuh, ngomong denger ke nih, parents. psikologis yang ngomong loh, bukan Dita. Ini orang yang bener-bener udah sekolah soal ini ya. Iya, kayak please banget. Ini mau urusan cerai, urusan gak cerai, please banget jangan bebankan masalah pernikahanmu ke anak-anakmu. Ya, kayak mau Please, itu ya, don't do bukan that. Nih, catet ya semua. catat. Iya. Ini kayak catat bener. Itu urusan lu berdua gitu. Iya. Lu yang tanggung jawab atas hubungan kalian, anak-anak bersama, mesti dipikirin dong, diutamakan. Selama anak ini adalah, bukan selama, ya I will assume anak ini pilihanmu kan ya, kamu yang mau Iya, punya kan anak yang ini. buat. Emang ada tiba-tiba Dia kan nggak itu minta. Mother Mary yang begitu Exactly, tiba-tiba nggak iya. tidur dapat. Itu kan yang kalau lu kan semua udah buat, ya lu harus tanggung jawab, oke? Tanggung jawab, Jangan gitu. bilang ke anakku bapak lu begini banget sih, lu yang milih, otak lu gimana pas pilih? Benar. Dan anak ini kan dia nggak minta dilahirin, jadi kayak jangan kayak ya nanti dia figure it out himself or herself lah. Enak aja kayak Enak aja. Lu yang bawa dia ke dunia ini lu harus tanggung jawab membuat dia environment-nya tuh seaman mungkin. Bener, Apalagi pas dia aman. masih kecil. Aman. That is key, Dita. Thank you for bringing that up. Security gitu ya. Aman apa sih? Aman itu ya banyak. Aman secara fisik, ya tentu lah ya. Itu mungkin yang orang paling pikir, oh iya aku jagain kok anakku, nggak bakal diculik, makan cukup, rumahnya yang Bagus, harus besar. Iya, bagus atau apa. Ada suster ditinggalin sama pembantu aja, nggak tahu apa-apa lagi. Ya, pokoknya physical security mungkin orang selalu utamakan gitu ya. Abis itu jangan lupa ya, ada emotional security, mental security. Pokoknya ada berbagai hal yang bikin kita ngerasa secure atau tidak. Dan perceraian, efek utamanya gitu ya. Ini yang nggak usah detail-detail kayak apa sih contoh perilakunya ya, kita bisa obrolin. Tapi efek utama yang aku bisa bilang, ini bisa dibilang boleh deh pukul rata deh gitu ya, adalah security atau emotional security anak akan goyah gitu ya. Pasti.
berapa lama itu ya tergantung, tapi at least for sebentar aja gitu ya, emotional security anak akan goyah. Dia akan ngerasa was-was gitu kan, itu kan urusan security kan. Kita kalau bisa kita ada copet atau ada apa, kita langsung kayak gitu. Ya udah, ini bayangin aja Lu kayak nggak ada apa-apa tapi lu udah ya, anxious. I anxious know how bener. that feel. I know how that feel. Nggak ada apa-apa tapi kita udah anxious, terus mikirnya semua Ya. lebih ke arah negatif. And I don't think it's Ya. normal. Banyak orang kalau udah kebiasaan dari kecil mereka pikir normal. Mikirnya but that's iya, not normal. it's not gitu. You're not supposed to feel that way. You're supposed to feel, bukan berarti harus feel happy all the time juga, bukan. Yeah, But you're cuma supposed to fake, feel, nggak mungkin manusia. you're supposed to You're supposed to feel feel like balance. nggak balance. Yeah. Exactly, that's the right word. Balance. Ya, balance. And kalaupun ada masalah, punya kemampuan untuk meregulasi perasaan dan lain sebagainya gitu. Yeah. Jadi pokoknya you feel safe. Dan nomor satu, anak tuh biasanya di umur berapapun ya gitu. Apalagi kalau yang orang tuanya, misalnya kayak orang tuanya menjelaskannya atau tanpa penjelasan gitu ya, kayak ya pokoknya we can't be with each other anymore, but we still love you. Siapa harus keluar dari rumah gitu-gitu. Nanti anaknya mikir love, okay, love. Berarti kalau ini tanpa dia ngomong langsung ya, ini dalam hatinya, ini tuh proses dalam hati gitu. Iya, ini kan psikologis, ya tahu ya, ini bukan buat cerita ini. Iya asumsi, gitu. bener. Ini anak ini di umur berapapun dan dengan cara sesuai usianya gitu, dia akan mikir, oh kalau misalnya love, katanya love kan mama papa juga sering tell me they love me, pasti kan sering gitu, I love you setiap hari ngomong I love you. Kalau mereka bisa berhenti loving each other, dia akan menduga berarti mungkin mereka bisa berhenti love me dong. Iya, gitu. Ada pertanyaan itu. Iya, gitu. Jadi kayak ya walaupun nanti bisa di reassure gitu ya sama orang tuanya gitu. Cuman tetap dong ada kayak oh berarti dan ya mama suatu hari bisa stop loving me dong, atau papa suatu hari bisa stop loving me dong gitu. And that's so scary buat siapapun gitu ya. Iya, buat anak kecil apalagi yang masih perlu kamu, you are their everything. Nanti nggak sih mereka belum punya istri, belum punya suami, belum punya keluarga lain. Gitu. And you are the contoh, kayak you know, they know the world through your eyes, through your actions, you know. Yes, gitu. Yeah, you are the mirror, you are everything. Kayak dunia mereka kasarnya hancur gitu, kayak terbentuk dari sikap-sikap orang tua yang bawa mereka ke dunia gitu loh. Dan insecurity ini bisa dan most likely dibawa sampai dewasa. Gitu ya. Jadi kayak contohnya apa, misalnya dibawa sampai dewasa. Kalau misalnya dia nggak dibantu dibimbing oleh psikolog dan ya proses perasaannya segala macam gitu ya nanti sampai gede dia apapun, nggak cuma urusan relationship gitu ya, itu udah yang paling obvious kayaknya ya, urusan relationship orang jadi insecure, jadi kayak punya trust issue segala macam. Itu kayaknya itu kayak kalaupun aku nggak terlalu menekankan di situ, bukan berarti itu nggak ada ya guys gitu. Itu cuma kayak menurut aku lumayan obvious aja gitu. Tapi insecure pun dalam hal-hal lain, kayak misalnya mau mengambil keputusan gitu ya. Kayak misalnya dia bisa jadi anak ini pintar, nilainya bagus, kayak oke nih nggak ada orang-orang ngeliatnya wah dia walaupun orang tuanya bercerai sukses ya, pintar ya, nilainya bagus, berprestasi bla 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 gitu ya. Jadi orang pikir ya mungkin ya, ini aku nggak tahu nih, mungkin ada orang tua yang kayak mikirnya kayak enggak lah, gue ngelihat banyak orang yang anaknya cerai, orang tua cerai, anaknya pinter-pinter baik-baik aja kok gitu ya. Oke, sip gitu ya. But then gitu. Mungkin itu nilainya oke segala macam, karena ada anak-anak lain yang efeknya adalah di nilai pelajaran gitu. Karena aku tahu, kemampuan berpikir mereka nggak naik kelas gara-gara orang tua cerai. Iya, karena bukan mereka bodoh, karena kemampuan berpikir mereka lagi di override gitu ya, atau di overwhelm sama perasaan. Everything starts at home, man. Makanya lu jangan sepelein rumah lu sama anak lu, oke? Bener. Jadi anak tuh nggak bisa disuruh pisahin. Kamu emang gini kan, kita kalau ngomong sama orang dewasa, pisahin urusan kerja sama urusan rumah. Wow, enak jidat tuh ngomong segampang itu buat anak kecil nggak bisa. Anak kecil jahat sekolah sih sama anak kayak gitu. Iya, sekolah ya rumah juga rumah dia gitu. Jadi kayak bener. You cannot ask them to separate gitu ya. So, and then kalau mereka nggak bisa dibilang, aduh kamu anak manja ya, kamu nih kayak anak kecil banget. Emang gua anak kecil. Ini gua umur berapa? Masih di SD, di SMP, masih anak kecil lah. Masih perlu sosok orang tua, masih perlu contoh yang baik, bukan cuma mulut doang. Ya, terus tadi insecurity bisa jadi tuh walaupun dia berprestasi, nilainya bagus segala macam, terus ya ketika misalnya dia dapat job offer banyak gitu ya, wow gitu kan,
dia Keren. bisa insecure walaupun dia misalnya ya sebenarnya dia kayak kalau orang lain lihat ya lu terserah lu lah, lu kan pinter, lu tinggal ambil aja pekerjaan yang paling lu suka. Karena dia insecure, kalau memang belum diproses insecurity-nya, dia akan bingung, dia kayak tapi nanti kalau misalnya yang ini ntar gue gitu. Jadi malah Iya. menghambat. Dikit bingung. Kalau giliran Ya, decision making nggak bisa, tapi ya, giliran kerja ya, bisa to achieve that ya, nilai atau target. ya. Setuju Terus banget. tadi Dita sempat mention kan anak kecil apa namanya ya disuruh kayak ya kamu mikir dong atau kayak kamu mungkin dewasa dong gitu ya misalnya, Iya. bahkan kita ngomong itu mungkin bukan ke anak umur 5 tahun tapi ke anak remaja misalnya gitu ya, kamu SMP dewasa lah. dong, kamu harus ngerti dong mama papa atau kamu harus ngerti bla bla bla. Gini guys, terus orang mikir kayak wah ini anaknya dewasa ya, again orang luar ngelihatnya adalah anaknya jadi dewasa kok, nggak apa-apa kok orang tuanya cerai, dia hebat ya dia jadi dewasa gitu kan Iya, ya. dia berkarya, Ya, men. Dia kerja ini itu. gini ya, dewasa sebelum umur itu Itu bukan bahaya banget. berarti selalu positif ya guys gitu. Kayak you think it sounds nice gitu, kayak wow dewasa gitu. Ya, tapi anak kecil atau ya tadi remaja pun udah terlalu dewasa pemikirannya, wisdomnya. That doesn't always mean like it's a good thing gitu. No, They're it can be a supposed to be curse. It's a curse. kids. No, Iya, they're trust supposed me. to be kids. Iya, kalau mereka grow up too fast, pasti efeknya entar ke pasangan masa depannya, atau ke Yeah. keluarga mereka sendiri entar, atau ke hubungan mereka dengan teman, atau hidup mereka. Lihat aja, bukan yang gue nyumpain. Itu udah aku lihat bukti-buktinya sekitar aku banyak banget, pas aku juga dulu charity banyak. Dan dokter lihat sendiri ya, itu kenapa sih dok, kalau terlalu cepet menumbuh jadi dewasa, dihadapin Karena gitu, kenapa sih efeknya jadi di pernikahannya dia masa depan, atau... intinya sih kalau kita diserang gitu kan, kita merasanya perasaan kita diserang. Saya si anak ini, aku lagi menempatkan diri sebagai anak ini ya, umur berapapun dia terjadilah perceraian gitu kan, dia ngerasa ini adalah itu kayak bencana dalam hidupnya, dan and it is gitu ya, I'm not saying it's not gitu. Terus dia harus melindungi diri dong gitu kan, tadi kan urusan security gitu. Nah kita rumah ini pakai analogi yang fisik aja gitu ya, rumah kita kalau pernah sekali dibobol abis itu ngapain? Nah CCTV pasang semua. Oh iya, lu Satpam, kuncinya kita buat 2. kuncinya ganti. Oh ya, satpam tadi cuma 1, sekarang 5 gitu ya. Itu apa? Itu adalah attempt to protect gitu ya. Jadi anak-anak ini gitu, umur berapapun, ketika dia ngerasa insecure ya dia akan mencoba dengan caranya build security dong, build biar aman gitu kan, aman rasanya, aman segala macamnya. Nanti ya itu dia sampai besar bisa jadi tembok-temboknya dia tinggiin atau dia tambahin, lalu ya oke, bisa jadi sempat turun atau apa kalau ketemu orang yang bisa bikin dia nyaman segala macam, tapi sedikit banyak akan ada efek, dan jika tidak dipahami oleh pasangannya dan mereka nggak proses konseling bersama dan segala macam gitu ya, ini si anak ini udah gede nih ya, kita udah ngomongin anak ini udah gede pasti gitu. pasangannya mikir itu, dia inilah, mungkin dia apalah ada ini itu, padahal dia nggak tahu rootsnya tuh back to the childhood masalah. Iya, dan itu makanya it's always good untuk do premarital prep. Aku nyebutnya premarital prep, termasuk konseling dan lain-lain ya gitu, tapi termasuk konseling gitu. Jadi konseling itu biar bukan cuma benar, konseling itu gini, bukan cuma buat orang yang udah punya masalah atau ngomongnya kita bermasalah gini. Wah, kita semua itu orang punya masalah gitu ya. Tolong kalau ada satu orang di sini yang bisa bilang ke gue, enggak, gue nggak punya masalah dalam hidup gue mau ngobrol sama dia, gue mau minta rahasianya gimana caranya hidup lo 0 masalah gitu ya, karena semua orang punya masalah dan itu nggak apa-apa, tinggal ya kita cari cara atau belajar meregulasi segala macam untuk bisa menghadapi masalah, dan konseling itu bisa membantu itu. Jadi justru aku pribadi konseling Dita gitu ya, aku psikolog tapi aku juga punya psikolog, bukan bukan karena aku punya masalah besar gimana ataupun nggak punya masalah gitu ya, tapi aku preventive action gitu. Jadi aku justru supaya ketika nanti ya entah kapan, kita berdoanya tidak pernah ada masalah yang terlalu besar, tapi ketika nanti masalah ada, aku tahu cara ngadapinnya, aku nggak akan terlalu jatuh gitu ya. Dan aku oke, ya sedih mah silakan sedih, marah, kecewa, itu kan manusia wajar. Memang hidup kan nggak ada yang sempurna. Bener, abis itu tapi aku tahu oke, what do I do now gitu ya. Jadi aku kayak aku tuh ke psikolog aku kayak aku ke dokter gigi gitu. Maksudnya kan kita ke dokter gigi disaranin setahun 2 kali gitu kan kurang lebih, atau paling jelek setahun sekali lah gitu ya. Aku ke psikolog
4-5 bulan sekali gitu. Atau kalau memang lagi ada masalah yang spesifik major gitu ya, aku pengen proses itu, aku ke psikolog juga. Bukan berarti aku nggak punya teman-teman yang bisa aku curhatin, tetap punya. Tapi Ya, kan tapi kan kadang teman-teman cuma bisa mendengarkan atau malah bener, jerumusin bener. gitu. Ya kalau temen yang nggak baik yang ngejerumusin. Tapi Iya. kalau buat aku teman-teman itu bukan tugas teman-temanku dan teman-teman kita untuk menjadi kayak tempat sampah kita. Itu bukan tugas mereka. Mereka tugasnya cuman menyayangi kamu, ada buat kamu ya kasih saran yang seadanya. Tapi kalau kamu mau bener-bener gimana ya? Kayak ada yang menopang in a way, kayak yang Iya, carry you through, itu bukan teman. Kamu iya, akan kecewa, kamu itu bisa musuhin semua orang, benar, ntar malah kamu ngatain benar, teman-teman kamu. Karena kan mereka semua punya ya, masalah masing-masing. Hidup kan benar, makin ya, susah, apalagi zaman corona gini, babe. Nyari uang aja kan lebih susah daripada benar, zaman dulu, apa sebelum benar banget pandemi. gitu. Iya, jadi apa tadi? Ya, counseling itu I would suggest for anyone, especially gitu. Kalau misalnya anyone tuh maksudnya ya mau sekarang kalian single, punya pacar, nggak punya pacar, nikah, mau punya anak segala macam, itu counseling selalu penting dan berguna buat aku gitu. Kalau kalian hesitate, dicoba aja dulu kalau buat aku gitu ya. Dan sekarang kan mostly ya counseling online karena Iya, apalagi nih lagi zaman berbahaya. corona banyak yang cerai. Kamu tahu kan berita kan heboh Iya, kan, itu meningkat mulai perceraian. awalnya di Cina tuh, karena kan Iya, yang pertama, makanya kamu jangan gegabah deh cuma gara-gara corona cerai. Karena ini ya, dampaknya besar lagi. Kita harus ya. balik ke situ tuh yang bagian anak. Dampaknya apa Nah, lagi tuh? Selain nggak ya, insecure, lebay, mungkin kan jadi mm-mm, overprotect, wallnya mm-mm, banyak. Makanya gini, ya, cewek-cewek kalau kamu curhat, aduh Dita kenapa sih cowok aku tuh nggak bisa express dia love me? Most likely ya bukan gue accuse, pasti tuh ada mm-mm, broken home. Jadi dia mm-mm, wallnya up. Atau enggak, nih cowok kok mm-mm, katanya cinta, tapi nggak pernah nunjukin. Sampai cewek mm-mm, lebay sendiri, langsung mikirannya negatif, mikirnya dia selingkuh. Padahal dia nggak selingkuh, dia cuma emang nggak biasa expressing perasaan dia, cinta mm-mm, dia kepada kamu. ya, Atau kamu nih cantik ya, kamu nih luar biasa. Karena dia mm-mm, broken home pasti. Bener ya, jamin. mm-mm, 99% gue berani bilang, cowok yang bad boy, atau yang nggak pernah mau nunjukin perasaan tapi bilangnya mm-mm, cinta, atau mm-mm, cowok yang kamu merasa kurang perhatian padahal bilangnya sayang, itu pasti anak broken home. Karena tadi lagi dia, si ya, psikologis sudah jelasin kenapa. Karena ya, kan dia ini rumah aja dijebol kedua kali, pasti kamu bakal lebih langsung protect kan. protect ya. Itu Jadi keren, penjelasannya keren banget. gini sih, bahkan singkatnya gini ya, orang gitu ya, anak deh, kita balik lagi ke anak aja karena kita lagi Iya, fokus di anak gitu ya. iya dampak. Anak waktu dia kecil gitu ya, anak ini gitu ya, eh, dia barang kesayangannya hilang aja, ada dampak kan gitu ya, kayak Iya, sedih kan ya, nangis ya, mungkin nangisnya bukan berbulan-bulan, tapi kan kalau dia misalnya dia sayang banget bisa jadi gitu. Tapi iya bisa dapat kalau mimpi buruk bahkan. ya bayangin ya, mainan yang dia suka aja kalau hilang atau rusak atau apa, dia ada dampaknya segitunya Iya. gitu, sedih, nangis segala macam. Atau ada contoh satu lagi, misalnya kalau yang punya suster gitu ya, punya si anak ini Susternya punya pulang pengasuh. kampung, waduh Hmm, dramanya. Iya. hmm. So can you imagine kalau itu aja dia affected segitunya? Bayangin ketika dia ngerasa ini ada orang penting banget dalam hidup gua Iya, cerminan pergi, mereka, iya, segalanya mereka. iya, Pasti tuh bakal ada pergi nggak gitu. jelas confuse-nya. Ya gitu, dan harus dibantu. Dan makanya ya paling idealnya kan preventif gitu ya. Ya coba gini, aku bukan bilang oh kalau gitu berarti kayak apa ya, kalau misalnya suamiku dan aku atau pasanganku udah nggak cocok apa segala macam, nggak boleh cerai gitu. Dan terus jadi maksain diri together aja buat anak gitu kan. Misalnya orang-orang kan mungkin, ini aku mencoba Iya, pasti memahami pikirannya gitu. semua sisi ya gitu ya. Jadi kayak wajar banget gitu kalau ada yang mikir kayak gitu. Maksudnya aku sih bukan begitu gitu. I understand the thought or kalau bertanya seperti itu, tapi gini, coba dipikirin kalau memang udah punya anak dan anak itu penting buat kamu ya. Kalau anak nggak penting buat kamu, I don't think you're here and watching this sih gitu ya. Iya, iya. Kalau if Pasti your anak itu kid does not matter, segala-galanya. if your kid doesn't matter to you, kayaknya nggak bakal nonton ini juga. Jadi I assume kids are important to you ya, whoever is listening right now gitu. So kalau memang kamu sayang, seperti kamu bilang kamu sayang sama anak-anakmu, kalau memang lagi cekcok sama pasangan gitu ya, dan ya namanya pernikahan sih pasti ada selisihnya ya gitu. Itu sehat lah untuk Coba argue dikit. ya coba jangan langsung loncat ke kayak cerai gitu, kayak loncat ke situ gitu.
Oke, itu opsi ataupun bukan itu terserah gitu. Tapi coba jangan langsung ke situ. Coba ditanya dulu sebelum ke situ. Apalagi yang mesti ini aku kayak gini ya karena panjang gitu kayak ada apa aja yang mesti dicek dulu, diproses dulu, dicoba dulu, diusahakan dulu sampai sementok-mentoknya. Baru perceraian itu adalah udah nih semuanya udah dicoba. Udah diusahakan, udah dikasih waktu, udah dikasih ini itu, tapi nggak bisa. Dan bahkan kalau kita stay, efeknya nanti malah buruk buat anak, misalnya gitu ya. Itu, yes, maybe then, get a divorce. Tapi kalau misalnya baru kayak, ya bukan baru ya, misalnya Baru bertengkar cuma apa, mungkin terus naksir-naksiran di luar ada yang lebih cantik atau lebih ganteng ya nggak, biasanya kan ortu zaman sekarang gaul-gaul, ngerti nggak sih, atau lu lagi baper lah sama orang di kantor lu gitu cuma makan lokasi, forget terus it langsung lah. cerai Ayo, fight gitu that ya. lust, fight that feeling, you know. Jadi itu harus apa dulu gitu kan, berarti harus ya komunikasi gitu. Benar. Jadi kayak selain mungkin ya kalau yang teman-teman mau belajar, selain belajar lebih dalam lagi ya kan kita hari ini singkat gitu ya, maksudnya kita nggak mungkin kita ngebahas semuanya tentang perceraian gitu ya. Jadi my advice is yes, ini belajar nih tentang dampak-dampak perceraian supaya aware gitu kan. Jadi aware nih supaya kalau kamu nggak misalnya sepelein, karena banyak orang tuh ngobrol, anak ini udah lumayan ngerti lah, dia ngerti gitu. Dia pintar abis kok. itu bener-bener abis itu juga belajar bagaimana have a good and healthy marriage gitu. Jadi kayak jangan cuman nggak cerai buat anak, tapi marriage-nya nggak diurus gitu ya. Kayak itu ya setahun paling udah cakep, setahunan berapa bulan lagi juga akan lepas lagi kayak udah perjuangannya, dan akhirnya udahlah cerai aja kalau enggak merawat pernikahannya tapi cuma mikirin nggak boleh cerai buat anak gitu. That's not a good enough motivation, nggak bakal cukup kuat kalau cuman nggak boleh cerai buat anak gitu. Jadi ya udah ada kemauan sendiri, karena memang ini good for me tuh, karena kamu kalau misalnya kamu memang kamu yang bermasalah, lu mau nikah sama siapapun, suami kedua, suami ketiga, kan tuh sering lihat orang udah gonta-ganti, yuk masalah yang sama, karena the problem is you. Ya masih, itu kadang-kadang you realize kayak even me, masalah gue tuh bukan di pacar gue atau di mantan gue, how about the problem is me, something we have to face. Kalau kita in denial atau kita nggak mau counseling, mau dig deeper, jujur sama diri sendiri atau sibuk dengan hal lain, lu kemanapun you are bringing the problem because it's you. Yes. Iya, terus kalau nggak orang tuh ya, kalau kamu cuma lihat dari jauh doang atau baper di kantor ketemu seminggu sekali, semua lebih kelihatan indah daripada yang you ketemu tiap hari. Ngerti nggak sih? Ini kita harus pinter-pinter, ini hormon ya, karena nih cewek gue jarang ketemu, atau gue cuma ketemu seminggu sekali, atau gue cuma ketemu seminggu 2 kali, atau gue nggak ngurus anak, nggak urus keuangan, nggak urus bisnis sama nih cewek, of course bakal dia lebih nyenengin, happy karena kan doang ya. Iya, ngomongnya cuma basa-basi, es krim dan hal-hal yang manis di dunia. Ya of course lebih cantik, lebih happy, moodnya nggak pernah jelek, lebih nyenengin, lebih ceria. Ya karena lu kan nggak pernah ngurusin anak-anak, lu belum lihat dia capek, lu belum pernah lihat dia bangun tidur gitu. Jadinya jangan buat gegabah karena cuman, waduh gue cinta sama orang itu, gue harus tinggalin keluarga gue demi cinta. Ini my true jodoh, ini gue salah menikah gitu. Feelings tuh memang luar biasa ya, just say luar biasa gitu ya, karena bisa luar biasa positif, bisa luar biasa berbahaya gitu ya. Jadi apa bukan kita perasaan itu kita matikan atau kita usir langsung, bukan, tapi kita proses, kita sadari, nggak boleh gegabah. Kita sadari, kita validasi, lalu kita proses. Nggak semua perasaan harus ada actionnya loh gitu ya. Kayak nggak loh gitu. Ya udah, perasaan ini diproses dan pakai kebijaksanaan gimana gitu ya. Jangan cuma pakai perasaannya gitu. Karena gini, efek balik lagi ke dampak perceraian pada anak gitu ya. Again, di setiap orang beda, di berbagai usia beda, kayak misalnya di anak laki-laki dan di anak perempuan juga bisa beda gitu. Cuman yang biasanya paling kelihatan itu di tahun pertama gitu. Jadi kayak di tahun pertama perceraian gitu ya. Jadi gimana ceritanya? Jadi kayak tahun pertama intinya salah satu orang tuanya udah nggak tinggal sama dia lagi gitu kan. Gitu. Itu kan ya itu tadi ya, kita balik lagi aku kayak mainan hilang aja sedih luar biasa ya gitu. Iya, suster pulang kampung aja sebulan ya bisa drama, lebay, bisa nggak mau makan, jadi susah makan, jadi sakit demam tiba-tiba. Benernya itu sakit itu kayak orang tua mesti a bit
not a bit, kayak tingkatkan awareness terhadap anakmu Iya, gitu ya. orang tua jangan Karena egois, jangan mana main Tinder lu cari jodoh baru. Iya kan? bener, Pusing gak? iya, kalau misalnya belum punya anak sih silakan aja ya gitu. Iya, Tapi silakan lah, kalau karena lu yang tanggung itu jawab, lu yang bebas, sengsara, it's your decision. Tapi ini orang kalau innocent yang nggak minta dilahirin, lu harus ekstra bener, tanggung jawab. Lu nggak bisa bener. asumsi dia harus kuat, dia harus ngerti, dia nggak boleh, dia harus bersyukur sama hidupnya. Enak aja lu. Dan iya bener banget. Dan anak-anak bisa jadi dia nggak bilang nih ya, aku sebel, aku sedih. Wah kalau sampai Gengsi atau nggak malu atau nggak takut atau biasanya. ya itu nggak biasa aja. Dan kalau sampai anak bisa ngomong kayak gitu tuh justru bagus banget. Dan Ya itu anak tolong mujizat, di tapi kan itu cuma kayak 5%, babe. Anak yang berani begitu kan takut sama orang iya, tua. Apalagi itu yang kalau ada kuno-kuno anak gitu. yang udah kayak gitu, tolong ditanggapi dengan baik gitu. Karena itu mantep banget untuk dilanjutkan, bisa memproses emosi dia dan emosi si mama dan papa dengan baik juga. Iya, Kayak karena kalau kalau dia lu bilang, pendam, lu tuh ngerepotin pacarnya dia di masa depan, tau gak? Karena kan, ngerti gak sih? Sekarang orang ini galau mulu, cintanya gagal mulu, ini bukan karena mereka berdua salah, tapi karena orang tuanya yang gak mendidik mereka untuk ya, memproses emosi, untuk iya, menyelesaikan iya, konflik dengan baik, ya kan? iya. Untuk gak takut berkomitmen. Ini ada cewek nangis umur 40 belum dinikahin karena cowoknya masih salahin papa mamanya kemarin. Papa mamanya kan udah meninggal, jadi sekarang cewek mau nyalain siapa? Dia sudah buang Iya, waktu iya, 10 tahun buat itu laki. Makanya orang tua, bener. kamu pikir deh, kamu ini juga nggak menyakitkan anak kamu dan diri kamu, tapi pasangan dia di masa depan repot. Ntar banyak cewek baper, Bener. banyak cewek di PHP-in. Ya, bener banget. Dan so ya, the opposite of si anak yang bukan pinter ya, dia nyaman mengutarakan perasaan ya. Berarti opposite ekstrimnya adalah yang tidak nyaman dan tidak akan ngomong, dipendem, tapi tetap loh akan keluar lewat apa tadi, lewat perilaku, misalnya acting out, nakal atau apa, atau tadi sakit-sakitan itu. Jadi kayak ya Jadi itu tuh fragile gitu ya. Jadi sakit fragile. itu badan kita lagi ngasih tahu ke kita. Ini bisa buat yang udah gede pun ya, bukan cuma anak kecil. Kita kalau sakit ya bisa jadi memang ada kondisi biologis ya, kayak misalnya kita flu ya iya kita ada virus gitu kan. Cuman other than the most obvious ones gitu, kadang-kadang sakit yang apa, maksudnya kayak misalnya kalau udah gede ya, kayak sakit leher, terus aduh kayak badan gak enak, encok-encok gitu ya, itu bisa jadi adalah badanmu lagi bilang ke kamu stres gitu. Stresnya apa? Ya dicari tahu stresnya apa. Orang beda-beda, bisa kerjaan, bisa relationship. Cuman anak kecil juga kayak gitu. Dia kan nggak bisa ngomong dan dia nggak bisa proses, sakit aja badannya gitu. Iya, tapi orang Dan tua selalu nyalain, oh ini nih iya, weather, katanya oh weather. iya, Atau ketularan temennya di sekolah, enak bener. aja lu. Iya. So Iya, be aware ya parents gitu ya. Kalau terutama be aware, nggak cuman kalau lagi atau ketika bercerai atau apa, tapi even with anything before gitu, even if you're in a happy marriage gitu ya, be aware of your kids body gitu. Tapi apalagi yang apa namanya sedang bercerai, kan aku bilang aku mau bahas yang kayak setahun pertama itu kan gitu. iya, setahun Itu pertama tuh tuh yang crucial banget ya. Ya, anaknya itu bisa sakit gitu, sakit, terus nilainya jeblok turun. Kalau misalnya tadi misalnya nilainya ternyata bagus, bisa turun. Terus orang tuanya cuma bingungnya, kenapa ya anakku nilainya sekarang jelek? Mending dia nanya kenapa. Dia marahin anaknya, kamu kok Iya. nilainya sekarang jelek Kamu sih? kok males banget sih, lagi sering main ya, ya sering banget gitu. Terus ya misalnya pun itu ya, anak misalnya jadi terlalu banyak main gadget karena di setahun pertama percayaan orang tuanya misalnya gitu. Supaya nggak kepikiran mungkin ya. Ya itu. Dia... You blame the gadget, but this gadget is now this kid's safe place gitu. Gadget ini ya bisa jadi dia main game, bisa jadi dia chatting atau apa, kan tergantung nih. Kalau remaja kan bisa jadi chattingan apalah segala macam. Pokoknya HP, anak gue gadget terus atau pergi terus, lu sayang diri lu gitu. What really happened? gitu. Home is not home anymore. Mungkin, iya kan penyalur utama security and safety and warmth itu kan rumah, maksudnya ya orang tua gitu. Kalau dia nggak dapet di situ, ya dia cari di tempat lain. Iya, itu kan gitu human aja. nature, bukan karena anak lu brengsek atau nakal atau enggak. nggak bersyukur. That's human nature. That's what you do to parents gitu ya. Kayak iya. When you feel uncomfortable, when you feel whatever, insecure, you find it somewhere else. You look for it somewhere else. Kayak cowok kalau nggak nyaman, cari cewek yang bisa buat nyaman, yang ini. Iya gitu. Senyum, jadi si anak bisa jadi ya menemukan kenyamanan itu di HP-nya, bisa menemukan kenyamanan itu di temen, ya kayak dia jadi lebih sering main ke rumah temennya misalnya gitu kan.
Terus apalagi kalau rumah temennya itu rumah yang nyaman dan yang dia idamkan gitu. Kayak, wah pengen deh mama papaku kayak gini misalnya gitu ya. Atau nggak Jadi dia mungkin ke lebih sering pacar, karena mungkin ke pacar bisa pacar ya buat itu. her feel safer, karena kan Yes, mungkin yes. lebih protect atau lebih care. Mm-mm. Ya, pokoknya dia akan cari, intinya akan cari orang atau tempat lain pokoknya yang bisa memberikan rasa nyaman dan tenang ini ke dia gitu. So, ya intinya ada perubahan perilaku. Kalaupun tidak ada perasaan yang disampaikan gitu ya, tapi ada perubahan perilaku itu udah pasti. Abis itu ada apa ya? Ada rasa bingung lah intinya gitu. Kalau memang ada yang tidak jelas gitu. Kayak yang tidak jelas itu maksudnya apa? Perlu kalau buat aku saran buat orang tua ini oke, kita kan memang utamanya mau mencegah perpisahan ya. Tapi kalau memang harus terjadi, gitu, semua orang punya alasan. Iya gini ya, nanti we'll go back to mencegah perceraian gitu ya. Cuman ini yang memang udah udah terlanjur atau kayak pokoknya udah cerai gitu. Oke, that's okay. Doesn't mean anak ini hopeless. Doesn't mean anak ini nggak bisa jadi apa-apa dalam hidupnya. Doesn't mean ya, jangan mikir kayak gitu. Karena kalau udah mikir kayak gitu nanti akan terjadi gitu ya. Bukan karena kayak kita ahli nujum atau apa, bukan, tapi we do what we think and what we feel. Jadi kayak kita bakal treat anak kita kayak victim, kita bakal treat anak kita kayak lemah dan segala macam gitu. Jadi mindsetnya jangan victim gitu ya. Kalaupun sudah terjadi, mindsetnya adalah bagaimana aku bisa membantu anakku atau mendampingi anakku supaya dia bisa berkembang seoptimal mungkin. Itu mindsetnya harus itu. Seperti anak lain yang normal misalnya, yang broken gitu. home. Ya, jadi kayak itu mindsetnya harus begitu. So di tahun pertama mesti ada clarity. Apa clarity-nya? Nomor satu adalah clarity bagaimana dia bisa menghubungi orang tua yang pergi dari rumah, maksudnya yang meninggalkan rumah. Karena kan penjelasan jadinya ini nggak tiba-tiba menghilang aja gitu. Karena kan tambah takut, bisa trauma loh, karena kaget kan. Di alam bawah sadarnya ke efek banget. Iya, jadi bisa jadi kan tadi aku di yang klien-klien aku pribadi variasi, ada yang maksudnya anaknya akhirnya diasuh ayahnya, ada yang anaknya diasuh ibunya. Jadi yang pergi keluar itu kan ya bisa jadi si mama atau si papa ya. Jadi makanya aku bilang pokoknya orang tua yang meninggalkan rumah gitu. Itu mesti ada kejelasan dari kedua orang tua ke anak ini. Cara konteks si papa atau si mama gitu ya, itu gimana? Gitu, gimana itu dihalang-halangin ya kan, nggak boleh dihalang-halangin. Aku banyak banget ngeliat ada yang cemburuan orang tuanya atau maunya anaknya benci sama orang tuanya. Itu dampak psikologisnya kayak gimana tuh kalau kita coba halangin salah satu orang tua? Bahaya, jelek banget gitu, kayak efeknya itu bukan hanya urusan hubungan dia sama si orang yang itu jelek ya, itu mah ya maksudnya mungkin makanya si orang tua yang bikin benci mikirnya kan paling cuma ngerusak hubungan anakku sama si dia kan gitu. Enggak loh. Ini yang brengsek enggak, ini juga ngerusak self esteem anak ini loh gitu. Dan cara dia bergaul ke orang lain. Self esteem itu apa? Mungkin semoga kalau misalnya udah tahu good, tapi aku mau coba kasih singkat aja gitu. Self esteem itu adalah penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bukan penilaian orang lain terhadap kita, bukan penilaian kita terhadap orang lain, atau orang lain mikirin aku apa ya, itu bukan self-esteem tuh. Self-esteem adalah what do you think of yourself? How do you see yourself? Dan bukan spesifik di misalnya, aku jago nyanyi, atau aku nggak bisa berhitung, bukan itu self-confidence. Luar aksesoris. Ya, itu percaya diri. Gitu loh. Ya, itu pede, itu bisa tuh plus minus. Maksudnya kayak aku pribadi, aku bisa bilang self-esteem aku positif dan bagus gitu ya. Meskipun justru kayak kan aku bukan orang yang sempurna ya, aku nggak jago semua hal gitu. Aku tahu apa yang aku jago, aku tahu manusia yang nggak ada. Aku tahu apa yang aku kurang jago. Jadi aku bisa bilang aku self esteem positif, tapi misalnya gini, aku kurang percaya diri dalam hal matematika gitu. Ini aku itu yang buat itu gue nilainya turun. Matematika sains nggak bisa, tapi history. Gini. Ini bukan contoh palsu ya, ini I'm actually talking about myself gitu. Jadi bisa kok kita misalnya tidak pede di beberapa hal, tapi tetap self esteem-nya itu bagus gitu. Apa itu bentuk self esteem-nya bagus adalah ketika kita melihat di kaca, ketika kita berpikir tentang diri kita sendiri, kita bilang and kita benar-benar percaya I am worth loving gitu ya. I am worth it. Aku layak. Aku aku pantas. I deserve something good in my life. I deserve
I deserve like not the best gitu ya, but I deserve Yeah, good something things in good. my life. Ya, gitu. I don't deserve people who don't love me sincerely gitu ya. Itu juga berarti kan orang yang self esteemnya bagus juga tahu boundaries gitu ya. Jadi Iya, kayak dan banyak cewek kan boundaries. terbukti. Tadi Cinta Laura bilang Mm-mm, banyak perempuan nggak tahu. Mereka di abuse, mm-mm, violent, cuek-cuek iya, aja, terima-terima iya. aja. Iya, karena bisa jadi juga, nah itu bisa jadi dampak ekstrim Banget. dari perceraian atau lebih kayak ya itu self esteem yang negatif sekali gitu ya. Jadi korban KDRT gitu. Iya, iya. So Emang sering karena banget udah terjadi, is everyday, ribuan benar, ini perempuan. bukan teori guys gitu Iya, ini ya. bukan teori, ini kenyataan hari ini, dan ini jadi masalah Iya. terbesar suatu negara. Kamu tahu, perempuan yang Hmm, mau digoblok-goblokin, atau perempuan hmm, yang udah kecil mau jadi PSK, dijual, iya, atau mungkin dunia pelakor, kan lagi model nih, drakor kan. Pelakor, iya, kamu iya, tahu, iya. kebanyakan pelakor ini ada di Google kok, atau website aku kirim ya, ini bukan gua Hmm, ngatain orang pelakor, semua anak iya, broken home. iya, Most iya. pelakor, 95% pelakor yang kamu benci, yang semua ibu-ibu kata-katain di arisan, atau yang kamu ancemin, semua pelakor dari anak broken home. Karena mereka tahu Iya. nggak nyari apa, nyari jadi figure, atau nggak mereka Hmm, pengen balas dendam. Karena kenapa iya, sih iya. gue nggak merasa bersalah, wah keluarga gue juga digituin kok, kenapa gue Hmm, merasa hmm, bersalah, ngerti nggak sih? Itu iya, iya, unconsciously gitu. Dan iya, mereka juga nggak bener. tahu, kamu tahu nggak sih dampaknya jadi pelakor? Nggak tahu, karena keluarga gue Nggak juga tahu. kayak begitu, ngerti nggak sih? Padahal Hmm, untuk keluarga yang hmm, whole, ini gila, you just ngerengut dunia gue gitu. bener-bener. Jadi eh, ini baik ya, ini ya, self esteem anak itu perlu Ya, dipupuk dan dibentuk dan dijaga dan apa ya, pokoknya di make sure bagus gitu ya. Itu buat iya, semua orang tua gitu ya. Jadi yang you're in a happy marriage, self esteem anak penting. You're a single parent, self esteem anak penting. Uh, wherever you are, itu self esteem anak penting. Dan aku mau bicara juga buat teman-teman yang mungkin adalah ya kalian udah gede nih sekarang gitu ya, dan kalian adalah iya, anak dari orang tua yang bercerai gitu misalnya kan, sekarang udah gede gitu ya, misalnya Dita gitu ya. And it's not like oh ya self esteem aku rendah kalau gitu nggak bisa apa-apa, bukan. Now you can build your self esteem gitu iya. Tapi it's sekarang. not easy, ngerti gak sih? It's It's not not as easy, easy as anak yang of orang tua kita course. cerai gitu. Of course, I'm Iya, an of course. insecure girl. We all have Mm, insecurities. Tapi buat gue mm-mm. tuh, buat misalnya buat anak yang parentsnya nggak cerai, mungkin 5 Iya, hari dealing with insecurity. iya, Buat gue tuh jadi 3 iya, kali lipat lebih susah, ngerti gak sih? Gue juga iya, sempet bingung, sempet nyari jawaban di tempat yang iya, salah. Itu kan kayak mm-mm. tabrak-tabrak, ngerti gak sih? Yang harusnya Iya, gue iya, lurus begini, muda gue sempet mm, tabrak. Misalnya gue sempet mabok-mabok mm-mm. dulu lah, sempet gini-gini Mm-mm. dulu, Jadi ngerti gak sih? trial and error cara ya, Iya, iya. trial and Padahal kan error harusnya cara anak bisa nggak coping. usah nabrak-nabrak terlalu banyak, ngerti nggak sih, Beb? Kalau Mm-mm. kita bisa limit Mm-mm. tabrak-tabrak dia, why Ya, not? Sebenarnya. ya, ya. Jadi yang udah ya ini anak-anak yang sudah besar nih ya, kalian Iya, sekarang punya apa ya? Kalian sekarang punya kok kekuatan dan kemampuannya untuk memupuk self esteem kalian walaupun kalian sudah mengalami berbagai masalah dalam hidup gitu ya. Jangan bikin masa lalu itu kayak udah jadi kayak apa sih? Prediktor bahwa hidup gua nggak bakal beres nih, nggak bakal benar. Again ya kalau itu yang kamu pikirin, ya itu akan akan terjadi nanti benar. gitu. Tapi I wanna encourage you, enggak, ya udah sekarang oke, itu udah terjadi, refleksi, belajar dari kesalahan orang lain segala macam. Abis itu sekarang aku gimana, self esteem aku gimana, aku butuh apa supaya aku itu tadi merasa aku deserve good things, aku layak dicintai, Terus sekiranya aku nggak negatif, nggak ya, dikit-dikit langsung kayak bisa ya, accuse atau apa, ya, asumsi, benar-benar. ya, gitu. Orang tua PR-nya itu memberikan itu gitu, dan ya tips-tipsnya mungkin nanti aku bisa share deh di IG story aku ya gitu, Iya, karena ya there's a lot of things dan itu adalah a lifelong journey ya, maksudnya it's a selama lifelong anak journey. Itu kan bukan magic, kan ya, ini kita dealing with manusia, bukan. bukan benda atau Iya, bukan formula teori yang kita iya, masukin plek, jadi dia aman, dia lebih secure. iya, No, this is, you're nggak dealing with human yang nggak much ada more nih obat. complicated. Karena iya, human kan dikasih soul sama Tuhan, kita bedanya Iya, binatang sama itu. Makanya iya. kamu nggak boleh merasa kok human ribet banget. No, they are Mm-mm. created to be ribet. Are you crazy? Makanya kalau lu belum Aku siap dengan yang ribet, lu jangan buat nggak anak. usah, bener ya, itu Iya, itu yang kayak aku kayak sekarang kalau misalnya kita hari ini bisa ngobrol tuh ke banyak, makanya di poster ya tadi aku coba bikin tuh aku kayak ini bisa buat siapa ya, aduh ini mah bisa buat banyak buat orang ya semua. yang masih single, belum belum mau menikah anytime soon, tapi ya someday mungkin mau berkeluarga, ini penting. Terus buat yang sedang menikah and in a happy marriage, ini penting. Buat yang lagi mikirin mau divorce atau enggak,
sangat-sangat penting. Penting. I hope Buat that yang this encourage you to no. Let's ya work on and it. Nothing ya is work on impossible. it. Karena ini orang nih Ya. bukan orang stranger yang lu harus dipaksa suka. Ini orang yang sempat Ya. lu cinta banget loh. Karena kalau nggak, jangan bilang lu nggak cinta sama pasangan lu. Karena kalau Iya. nggak anak lu itu nggak kejadian. Emang ada yang maksa lu Iya. harus punya anak, ya nggak sih? Ada yang Iya. juga nih orang mau cerai karena dibilang gue dijodohin sama misalnya sama keluarga gue atau gue cuman kasihan sama dia. Ya lu harus tanggung jawab dong. Karena kalau misalnya kalau kamu emang nggak ada cinta sedikit pun, nggak mungkin lah sampai punya anak atau sampai pengen Iya. foto pre-wedding dulu atau Iya. pesta-pesta, pasti ada lah. Lu mungkin cuma Bener. gara-gara lagi dikomporin, lu di pergaulan yang salah. Jadi untuk di Iya. sini sekalian nih, kalau ada yang kamu pengen cerai, kamu harus ganti pergaulan kamu, terus kamu harus detox dulu sama semua perempuan atau laki yang membuat kamu tergoda atau membuat atau yang perempuan atau laki opposite sex yang kamu rasa tuh Iya. lebih bagus daripada spouse kamu, ya kan? Iya. Terus puasa Iya. atau enggak seek help, doa, terus Iya. terus sering-sering denger psikologis talk supaya kamu tuh mikirnya ngerti bahwa pilihan kamu untuk divorce itu juga nggak efek kamu doang sama pasangan kamu, tapi ini anak kamu Iya. dan masa depan anak ya. Iya. Terus anak Dan- juga jadi ini kan potensialnya jadi nggak bisa kebuka kan, Iya. gara-gara insecure dikit-dikit nggak bisa make decision labil Iya. gitu. Jadi kalau buat aku sarannya gini, fokus kembali ke ini untuk mencegah perceraian gitu kan ya. Iya, Maksudnya ya ini, kan tadi kita udah bahas kalau tadi ada yang kelewatan, please rewatch this nanti gitu ya. Iya, Karena full. aku Jadi bilang, jangan judge dari half kalau cuma kepotong-potong dikit nih agak nggak make sense nanti takutnya. Kayak divorce itu harus bukan dicobain, diusahakan dulu semua, ini panjang nih, semua cara. Semua hal yang perlu diusahakan. Lu pasti divorce lebih cepat kalau lu curhat ke opposite sex. Iya kan? Orang mau divorce kadang seek help-nya ke opposite sex yang lebih cakep, lebih ganteng, terus yang lebih bisa manis. Ya udah deh, untuk divorce-nya bukan lebih lambat, malah lebih cepat. Iya. Jadi kembali ke komitmen gitu ya. Begitu oke, udah mulai nih ada rasa apapun, rasa bosen kayak atau rasa sakit hati kayak karena pasangan kita dan segala macam. Ya bicaralah dengan pasanganmu, lalu kayak ini nggak usah pakai perasaan dulu ya, maksud aku gitu. Nggak usah pakai perasaan dulu, karena kan perasaannya lagi nggak suka gitu, kayak lagi sebel kan, ya udah gitu. Sekarang kita jadi jelek kan, jadi iya semua jadi jelek. Jadi duduklah berdua gitu ya dan bahas, oke, what are we going to do gitu ya. Dengan memegang si komitmen itu kan janji nikah ya, mau di gereja, mau ijab kabul segala macam, mau nggak beragama, kayak semuanya kan udah oke, kita berjanji mau menikah gitu. Oke, yuk sekarang kita berjanji mau memperjuangkan dan mengusahakan pernikahan ini kan semaksimal mungkin. Udah kalau gitu dipikirin apakah perlu konseling, most likely iya gitu ya, marital counseling tuh most likely perlu karena apa? Again bukan karena bermasalah atau apa, tapi kita butuh orang yang netral buat bantu mikir gitu sih, buat bantu karena mikir. Kalau lu ke mertua bisa aja dia pasti marah ke lu, bias jangan atau nggak pak mama lu belain lu. Iya, jangan mertua bias, maksudnya mertua dan orang tua bias. Kayak bukan berarti nggak boleh meminta saran dari mereka, bukan gitu, tapi ya mereka kan bukan pihak netral gitu, jadi tetap minta, tetap hormati. Mereka nggak pelajari manusia dan pernikahan, harus sama orang yang expert gitu. Iya, mereka bisa jadi punya wisdom and all that, dan please do hormati gitu ya, dan ya kalau yang memang bisa diaplikasikan ke hidup silahkan gitu, tapi tetap perlu again orang netral, itu yang kuncinya di situ untuk ngebantu. Oke, gini. Terus abis itu bisa jadi menanyakan berbagai pertanyaan yang mungkin si dua pasangan si suami istri ini nggak kepikiran gitu untuk dibahas gitu. Jadi si psikolog atau si konselor pernikahan ini akan kayak, what about this gitu. Dia akan nanya tentang satu poin gitu misalnya ya. Bisa jadi tuh mereka berdua belum pernah mikirin tuh, jadinya kayak, oh iya ya. Terus abis itu ya, oke, proses. Dan konseling itu aku aja nggak usah ke pasangan ya. Aku selalu ngasih PR gitu ya. PR-nya nggak selalu nulis. Tapi kan proses ini tidak bisa hanya terjadi di 1 jam sesi konseling. Itu harus terjadi lanjut di luar. Jadi kalau konseling pasti dikasih PR gitu ya, supaya ya diproses, dicoba, trial and error gitu. Pasti dikasih ide-ide dan saran untuk apa yang bisa dicobain sehari-hari sama suami istri gitu, supaya apapun, goalnya kan nanti tergantung. Supaya balik ke cinta pertama lah di awal, cara terpaksa buat anak itu loh. Iya. Karena kan beda-beda pemicu pengen cerai beda-beda. Ada yang misalnya ya selingkuh gitu, oke. Ada yang
urusan misalnya suaminya kayak ekspektasinya itu dia harusnya lebih rajin dan lebih kaya, kasarnya kayak harusnya kerjanya Iya. lebih keras tapi ternyata Iya. enggak gitu ya. Jadi Itu dia banyak tuh dia tante-tante kecewa. karena sibuk ngeliatin teman-temannya nggak boleh begitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus si istrinya ini kayak, aku mau cerai aja karena dia nggak sesuai harapanku gitu ya. Hah, oke, ya pokoknya eh, pemicu perceraian macem-macem. Mm-mm. Makanya aku nggak bisa bilang oke kalau setiap kali konseling pernikahan itu goalnya satu gitu, nggak juga sih gitu. Tapi Mm-mm. pokoknya ya goalnya per pasangan silakan dicari dan Iya. dituju Tapi, gitu tapi ya. yang penting Eh, pokoknya seek help ya, intinya nggak boleh iya, gegabah ya. Terus ya curhatan apa jangan lagi sih? ngasal. Mm-mm. Mm-mm. Anak kalau misalnya remaja kamu apa sih curhatan lagi yang sedih-sedih, boleh Mm-mm. cerita nggak, dampak ya? Iya, Terus anak kalau lihat orang kalau tuanya bisa berantem. iya, kalau anak remaja karena mereka udah lebih pintar, kayak misalnya lebih pintar, udah lebih bisa mikir gitu kan ya, Bisa dan proses. mereka nggak dikasih tahu hal pun mereka udah bisa nebak-nebak sendiri kan gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka biasanya udah punya conclusion sendiri, dan kalau orang tuanya tidak memberikan penjelasan yang jelas, ya anak ini akan stick with their conclusion yang misalnya, ya itu ya papaku apa namanya udah nggak sayang lagi sama aku gitu misalnya. Iya, Itu asumsi dia. Padahal kan ternyata papa mamanya berantem bukan urusan dia gitu. Kayak papa iya. mamanya berantem ya karena something Tapi gitu. tapi Tapi kan cintanya padahal masih sama sebanyak yang dulu sama anaknya gitu. iya gitu. Nggak ada bekas anak Nggak kan? ada, benar, nggak ada bekas anak, bekas suami, bekas istri, bisa nggak ada bekas anak, nggak Setuju, ada gitu. setuju, udah setuju. udah anaknya gede juga masih anak kan gitu. Iya Jadi pasti. please remember that that's the one relationship you cannot break gitu ya. Iya, You and cannot be your replaced. Apalagi kalau no. lu ntar tiba-tiba nikah lagi kedua, terus lu punya anak sama istri kedua lu atau suami kedua lu, anak lu juga harus feel safe dong. Dan dia tuh nggak harus kebagi cintanya karena kamu punya keluarga baru, anak baru gitu. Kalau yang remaja yang lebih sering sih kayak gitu sih, Dit. Jadi kayak mereka bikin asumsi sendiri, terus Sering banget. apa namanya, ya bikin conclusion sendiri, abis itu jadinya agak bitter gitu. Kayak Iya, pasti lebih ke, gitu. ya udahlah gitu, kayak ya mau apa, aku nggak bisa apa-apa gitu. In a sense it's true, dia emang nggak bisa apa-apain relationship orang tuanya kan gitu. Iya. Makanya aku selalu kalau kayak gitu fokusnya bukan, aku akan saranin orang tuanya please do marital counseling, tapi anaknya aku bantu di tambahin self care, tambahin kemampuan memproses perasaan, tambahin pokoknya tentang dirinya gitu. Aku nggak akan pusingin orang tuanya kasarnya gitu. Aku nggak bakal kayak ini satu-satunya cara supaya anak ini thrive adalah orang tuanya harus dibenerin. Ya itu urusan dia, dia memang harus fix the relationship, tapi anak ini pun harus dipersenjatai gitu ya aku ngomongnya. Iya, jadi ada Dengan options. berbagai tools yang akan berguna buat dia, mau orang tuanya cerai atau nggak cerai, ini berguna buat dia gitu. Kalau anak SD biasanya perasaan belum terlalu dibahas, tapi dia lebih ke jadi nakal sih gitu. Kayak nakal tuh maksudnya either nakal di rumah, kayak Di sekolah mamanya jadi biasanya, troublemaker. iya, tapi bisa jadi dua. Jadi justru misalnya di sekolah dia bagus banget, itu kan tadi bisa jadi nilainya bagus apa segala macam. Terus di rumah nakal banget atau sebaliknya. Jadinya orang bingung. Misalnya taruhlah yang lebih gampang yang nakalnya di sekolah gitu ya. Terus di rumah baik-baik aja. Terus gurunya kan komplain dong ke ibunya. Maksudnya bukan komplain, kasih tahu ibu anaknya gini 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 nih di sekolah. Mamanya nggak percaya. Orang dia di rumah kayak angel Iya, gitu. adanya gurunya dimarahin. Lu Iya, kedua anakku atau itu. kan temannya dimarahin. Iya, iya benar-benar. Banyak Padahal itu bisa kejadian. banget. Itu efeknya tidak di seluruh setting gitu. Itu bisa banget. So again, orang tua harus apa? Harus lebih tajam, harus be aware. Anakku ini gimana gitu ya. Iya. Dan bahkan sebelum cerai, lagi berantem apa segala macam aja itu kan udah dampak. Udah kok, anak tuh nggak dikasih tahu secara belak-belakan aja bisa sense. Anak tuh lebih sensitif dari kita tahu gitu. Iya, anak Anak sebenarnya kecil peka. Mereka lebih nggak sebego yang pekanya. kamu pikir. Mereka tuh perhatiin semua gerak-gerik, cara Ya, ngomong. Iya, iya. ya itu mereka sensitifnya jauh lebih daripada orang gede gitu. Jadi Jadi kita nggak ya bisa please, bego-begoin. artinya orang tuanya harus ini banget, orang tuanya harus meningkatkan sensitivitas dan kepekaannya, justru bukan kita yang berharap anaknya gimana-gimana, kita yang ningkatin kepekaan kita supaya kita bisa Keren. berhubungan dan berkomunikasi dengan anak kita dengan pas gitu ya. Kayak tetap disiplin, tetap harus jalan. Maksudnya kayak misalnya nih family-nya bukan cerai ya, tapi lagi ada problem gitu misalnya kan. Terus anaknya di-expect untuk kayak ya udahlah terserah dia lah mau ngapain aja.
ya itu juga nggak bagus dong gitu. Memang kasarnya ya derita. Ya again, you chose to get married, you chose to have kids. So ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Let's not say, ya I don't wanna say derita ya. Let's say ini tanggung jawab gitu, suka duka kan gitu. Jangan cuma mau senengnya doang, jangan cuma Iya, mau. having a child is a lifetime commitment. Gak bisa kayak anjing. Anjing aja lifetime commitment, apalagi ini. Iya. Kalau anjing Jangan pasti orang. jangan punya anak atau menikah atau punya anak cuma buat that momentary euphoria. Kayak waktu dia lamar, gitu. Terus Iya, waktu waktu punya anak di tangan kan, iya, orang kan foto baby shoot itu yang baru lahir. Bukan itu nggak boleh ya, itu emang boleh dan of course you're so happy, you're so in love with your baby, you want to preserve the memory gitu. Tapi jangan, iya. Jangan lupa abis itu lo harus gantiin popok dia, bukan cuma hehehe happy cantik doang gitu. Jadi so ini buat yang belum nikah atau yang sudah menikah dan lagi pikir mau punya anak, please prepare and remember bahwa semua tahap hidup itu ada dua sisi, ada pelangi, ada badainya juga. Ya, jangan cuma enaknya aja. Ya itu namanya adil. Nggak lengkap sih informasinya gitu kali ya. Nggak adil dan nggak siap, makanya jangan gegabah. Bukan berarti nggak bakal ada pelangi di ketika punya anak atau ketika menikah ya. Ada benar, tapi kan abis itu ada kemungkinan badainya juga gitu. So waktu-waktu susahnya apa, waktu memang harus sabar ngalah. Iya, gitu. Ini intinya tadi marriage preparation is important. Terus marriage kayak you working on your marriage, in your marriage juga penting gitu. Terus menerus saling memahami satu sama lain gitu ya, si orang tua ini memahami itu ya mengenal, bukan selalu diiya-iyain, bukan, tapi mengenal. Oh kalau dia ini approach yang paling pasnya gimana, oh dia ini tuh nggak suka kalau aku ngapain gitu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian ya juga anak juga terus dikenali gitu ya. Oh anakku ini butuhnya apa, dia nggak suka kalau aku gimana misalnya gitu. Jadi ya ini tanggung jawabmu sebagai orang tua adalah ya semua ini, nggak cuman lu nggak boleh asumsi dia harus tahu dia udah besar atau biar suster jelasin, biar dia lama-lama nggak sendiri lah, udahlah gitu. Harus bersyukur lah, yang penting ada rumah, ada orang tua bayarin sekolah, nggak kelaparan. Nah itu ini ada 2 points yang aku kayak parents kayak again ya, mungkin karena aku psikolog, apa aku pasti bilang I understand, maksudnya kayak I get it gitu ya, aku bisa paham bagaimana orang might think that way or feel that way. Tapi gini, orang tua nih ya, cerai nggak cerai suka sering ngomong kayak gini, kamu bikin mama marah gitu. Jadi kayak blaming perasaan negatif dia pada anaknya gitu ya. Gimana permisi gitu, ini perasaan lu yang merasa, mungkin anaknya memicu mungkin karena misalnya anaknya lagi berisik atau apa. You're the crazy one, not your kid. No, it's your feelings. Do not blame negative feelings on your kid. Bisa bilang misalnya, Dek, ya setelah menenangkan diri gitu ya, terus bisa, Dek, tadi tuh waktu mama lagi telepon, misalnya gitu, lagi teleponan terus kamu berisik itu, mama jadi nggak bisa denger loh. Buat mama rasanya seperti ini. Ya gini, jadi bukan kamu buat mama marah, itu harus nggak boleh tuh. Jadi kayak ya fakta aja gitu, tadi waktu kamu berisik, terus mama tuh jadi nggak bisa denger loh, terus tadi mama agak gitu, terus kayak abis itu obrolin solusinya. Jadi next time kalau misalnya mama lagi telepon terus kamu perlu ngomong sama mama, kita enaknya gimana ya gitu. Jadi kayak itu find a solution gitu ya. Sekali kecelek tuh ya nggak apa-apa, abis itu kan ketemu solusi, jangan terus kayak gitu terus marahin terus anaknya segala macam gitu. Sama satu lagi, anak dipaksa bersyukur gitu ya. Again ini baik ini urusan, kamu udah bagus dikasih makannya tuh di TV. Orang-orang kelaparan itu nggak ada makanan, nggak ada mainan, nggak sekolah. Bener. Ini again terlepas dari cerai nggak cerai gitu ya. Kayak kalau yang cerai mungkin kan bisa jadi, kamu tuh nggak usah nangis, kayak udah bagus kamu masih masih bisa sekolah gitu segala macam. Itu ekstrem tuh ya, ekstrem urusan perceraian. Tapi bahkan ketika nggak ada urusan perceraian, orang tua ternyata juga suka kayak gitu loh, Dit. Kayak mereka juga suka, kamu tuh harus bersyukur loh, kayak kamu nggak usah
Kenapa sih kamu nakal, kamu nggak bisa bersyukur, kenapa sih kamu nggak bisa bersyukur sama mama udah beliin kamu ini itu, papa Ya udah beliin mama kamu udah ini itu. sekolahin kamu kok maunya main bola, maunya main basket. Ya dong, kadang-kadang Hmm. gitu. Malah anaknya Ya, punya talenta apa, misalnya mau main mm-mm. basket, misalnya nggak Overlook. boleh. Karena kan mama kan Ya, bisa bayarin sekolah kamu loh. Tuh anak iya, lain iya, nggak bisa dibayar sekolahnya, nggak boleh. Karena kan itu iya. tetap gedenya jadi error. Kasian loh calon pacarnya ini, calon girlfriend atau boyfriendnya kan kasian gara-gara Mm-mm. lu sopras emosi terus. Ceweknya jadi nggak bisa merasa disayangi karena dia kebiasaan Mm-mm. nggak bisa ekspres kan, nggak bisa menjelaskan kenapa dia mau itu mau ini tiba-tiba menghilang Mm-mm. aja ntar tuh tiba-tiba Mm-mm. langsung ngelakuin aja gegabah terus ceweknya kaget, ceweknya Mm-mm. nangis, ini orang Mm-mm. tuanya yang salah ternyata. Iya, mungkin nanti aku juga akan, maksudnya aku akan share juga, maksudnya kayak conclusion aku dan segala macam. Iya, Tapi of kalau course, aku of course. boleh boleh tanya ke Dita, kalau dari Dita sendiri mungkin gini, bukan aku nggak nanya ini deh, nggak nanya dampak atau segala macam, tapi kayak if you have like concrete tips untuk mungkin untuk anak aja kali ya, kayak misalnya untuk anak-anak yang ya ini anak-anak yang udah gede, eh any tips for them yang adalah anak dari perceraian supaya mereka apa namanya lebih ini apa ya itu nggak jadi victim gitu kali ya, kayak jangan victim minded, karena ya do you have any like a few tips Ya, gitu, karena I would love to know juga supaya aku bisa iya. semakin Kita kasih banyak ke yang knowledge. curhat-curhat ke kamu nih, Iya, klien kamu. Iya, iya. aku bilang sih pasti kamu tuh nggak boleh takut ya, karena kan anak bilang, wah gue kalau bantah orang tua gue itu nggak hormat, Tuhan ntar Hmm. marah sama gue masuk Hmm. neraka, gue nggak dapet rezeki. Tapi untuk kamu bilang, hei mama, papa, aku udah nggak kuat dengernya, atau aku udah nggak mau denger lagi deh soal orang tua yang kamu ngomongin Ya, itu bukan kamu nggak hormat loh, atau kamu nggak ya, sayang orang tua, kamu nggak hormat, atau itu kamu dosa, kamu buat Tuhan marah, kamu kurang ajar, bukan. Itu namanya boundaries, bahwa gue cuma yes, seorang anak, gue belum seumur lu loh, gue masih umur ya, misalnya 15, 17, ya, 20, gue belum kuat nih, karena kalau enggak ntar aku pas sama temen-temen mungkin aku bisa pikir negatif, atau ntar kasihan dong pacar aku belum apa-apa aku udah trauma dengan cerita-ceritanya. Kamu ya, harus tahu learn to say no, itu bukan kamu nggak hormat orang tua kamu yes, atau kamu nggak ya, peduli. Yang penting kamu sopan ya, ya. bukan kayak no Bener, terus iya pergi. bener, iya bener. Ya Baru mau nggak bilang tuh. boleh gitu Yang penting caranya. ngomongnya sopan. Iya, gitu. Jadinya jangan dipendem, jangan kayak oh karena kamu cinta Oke. mama kamu atau papa kamu dengerin semuanya. No, cinta itu juga nggak bodoh. Ingat gak sih Tuhan aja bilang kamu harus pakai hikmat juga kan semua hal, gitu kan. Jadinya kamu jangan takut. Karena anak kecil, oh gue takut Tuhan ntar marah. Jadinya Iya, gue mau dengerin iya. semuanya aja. Padahal itu kan bukan your portion. Kamu bisa suruh mama Nope. papa kamu atau siapapun yang lagi curhat ke kamu yang kamu udah nggak kuat lagi, kamu bisa bilang boleh nggak ke konselor kek, ke gereja kek, atau ke masjid atau kemana, atau Ya, curhat online gitu. Terus oke. ya, Terus kedua, aku mau bilang bahwa itu bukan tugas kamu. Kayak kemarin kan aku IG ya. live talk sama Kak Adinda Bakri misalnya. Dia bilang kan bukan Aku tugas nonton. kamu membuat Ya, orang tua kamu tuh akur sama jadi ya, suka each other kan, bahagia ya, atau apa yang dia ngomong gitu. Pokoknya bukan tugas. Pokoknya masalah orang tua kamu tuh bukan tugas kamu. Ngerti gak sih? Kamu ya, bukan ya, konselor, kamu bukan penyelamat, kamu bukan ya. alasan, bukan salah kamu mereka begitu atau bermasalah. Jadinya ini bukan tugas kamu juga buat selesain. Jadinya itu bukan beban. Yes. Jadinya kamu nggak boleh nganggep ini beban kamu. Terus ketiga, aku bilang kamu pokoknya nggak boleh minder. Walaupun kamu memang pas ini terjadi, pasti mungkin kamu kaget. Apa kamu nggak boleh minder? Ingat bahwa masih ada masa depan. Dan aku juga walaupun ya jujur, aku ketemu banyak orang yang sudah menikah gara-gara keluarganya parentsnya cerai. Biasanya mereka juga cerai juga di pernikahannya. Tapi enggak kok, aku juga ketemu. Itu nggak Misalnya, pasti kok. iya nggak pasti 70-30 lah ya. Walaupun di Google bilang 90 pasti bakal cerai lagi kalau keluarga cerai. Tapi enggak kok, aku ketemu juga ada orang kesaksian di gereja. Ada yang udah sampai suaminya sekarang udah meninggal, udah tua lagi kakek nenek ya, opa-omanya teman aku. Mereka dari keluarga bercerai, tapi di pernikahan sendiri karena mereka udah belajar, mereka mau deal with their issues, mereka nggak jadi cerai. Jadi kamu nggak boleh bilang, wah ini kutuk atau ini udah jadi keturunan aku, ini udah di garis tangan aku. Nggak boleh ngomong kayak gitu ya, nggak boleh ngomong itu. Terus ingat kalau kesalahan orang tua itu bukan jadi karma kamu ntar, karena kan mungkin ada anak yang takut kan, gara-gara mungkin mama papanya bisa bilang kayak oh itu tuh gara-gara papamu kayak begitu kamu akan begini juga, kamu akan bayar dosanya apa. Itu kan cara yang sangat egois buat orang tua. Tapi kita juga nggak bisa salahin mereka, mungkin mereka emosi, mereka nggak punya teman, mereka juga kurang dewasa, atau mungkin pas mereka kecil mereka nggak ada orang tua yang bijak juga didik mereka. Jadi kamu nggak boleh tuh gara-gara papa kamu yang salah
salah atau mama kamu yang salah, kamu hidup bener-bener ketakutan yang berlebihan, dan pacar kamu belum salah apa-apa aja kamu udah ngatain dia salah, itu kan nggak adil, dihukum aja nggak adil loh, bilang orang bersalah sebelum dibuktikan dia bersalah, itu nggak sehat, itu nggak manusia, ngerti nggak sih? Lu bilang orang ini belum jadi ini tahanan, lu udah bilang dia salah, itu nggak adil, karena pasti selama dia masih jadi tersangka, atau cuman lu perasaan, atau mungkin lu lihat dia chattingan apalah, lu denger gosip soal dia sama cewek atau sama cewek sama cowok, itu kan masih tersangka, berarti belum terbukti, jadinya masih ada 50% dia benar, ngerti nggak sih? Kamu nggak boleh loh gara-gara orang tua kamu atau terjadi sama kamu tuh main asal tembak aja semua orang salah, ngerti nggak sih? Itu kasihan loh, itu orang kan bukan orang tua kamu, dan kamu gini ya, kamu nggak boleh juga, aku selama ini suka salah karena aku kan gara-gara orang tua aku bercerai, aku anggap tau nggak, pacar gue nih harus ngerti gue nih anak broken home, jadi kalau ada kenapa-napa cowok gue harus yakinin gue 3 kali lipat dari lu yakinin cewek normal, ya nggak bisa kayak begitulah, kasihan dong, karena cowok gue ini kan bukan salah cowok gue, orang tua gue bercerai, bukan salah cowok gue ada trust issue, mungkin what happened, you cannot make them understand, tergiliran mereka nggak mau ngerti lu, dan cara lu berkomunikasi, cara lu perlu diyakinin, lu main victim, bilang tuh cowok brengsek ya, jahat banget ya, ngerti gak sih, cuek banget ya, padahal bukan salah cowok itu lu begini, you better deal with it gitu loh, karena entar menurut aku anak broken home, dan aku sebelum ngomong ini aku sempet chatting sama teman aku sampai jam 4 pagi ya, sama cewek-cewek yang anak dari broken home, terus gue bilang kayak gini, sadar gak sih sebenarnya di dunia ini mungkin mantan pacar kamu atau orang-orang yang kamu deket tuh sebenarnya nggak sejahat yang kamu pikir, cuman expectation kamu yang berlebihan, kamu expect orang ini karena dia cinta sama gue atau dia pacaran sama gue, dia harus ngerti latar belakang gue tuh siapa, enak aja dia tuh mau jadi pacar kamu, bukan psikologis kamu, bukan penyembuh kamu, bukan Tuhan kamu, bukan konselor kamu, bukan sandaran kamu, dia mau jadi pasangan men, jadinya lebih pendamping, happy-nya. Iya pendamping, kalau lu cuma maunya isu-isu doang, dicep-cepin, di ngertiin, get a psychologist, get a doctor, you know, get a psychiater gitu, ngerti nggak sih? This is not your boyfriend's job, no matter how much he loves you, he'll get sick of you. Then when he get sick of you, lu gara-gara lu belum pikirannya nggak luas, sempit, atau karena emosi lu bisa jelek-jelekin dia, kan kasihan sebenarnya. Karena kalau kita fair juga, ini bukan tugas dia kok, ngerti nggak sih? Dia kan nyari perempuan untuk dipacarin loh, untuk grow together or in love, bukan nyari perempuan untuk disembuhin. Kalau kayak begitu lo jadi kasihan, dia jadi dokter, ngerti nggak sih? Iya kan, jadi kita harus adil lah. Jadi kalau anak-anak kamu jadi dengerin ini, kamu anak self-aware, iya self-aware gitu ya, gitu. I know that it's hard, I know what you went through is so shit gitu mungkin ya. I know what you went through itu nggak adil, tapi ini bukan tugas cowok kamu atau sahabat kamu. Sahabat kamu yang paling baik pun, orang baik bisa jadi jahat gara-gara lu expect dia harus ngerti semua yang terjadi di kamu. Nobody walks in your shoes day and night dari lu lahir, ngerti nggak sih? Lu nggak bisa, itu nggak adil tuh. Kayak ngerti nggak sih? Kayak misalnya gue beli HP, misalnya gue pengen sebenarnya manasin kue, makanan gue kue, tapi gue beli HP untuk manasin itu, ya pasti gue bakal marah-marah lah ke HP itu. Makanan gue kok nggak panas-panas, dasar HP goblok, lu nggak berguna, lu buang duit gue. HP itu buat telepon, bukan untuk manasin makanan. Lu sampai teriak-teriak pun nggak bisa gitu. Jadi kayak ngerti nggak sih, pacar kamu itu bukan penyembuh kamu. Lu mau sampai kayak lu nggak cinta sama gue ya, lu jahat, lu tega, lu lagi mikirin cewek lain ya, lu lagi ngeliatin cewek lain ya, lu kok lu tipu gue ya? Enggak ya, emang pacar itu bukan jadi penyembuh kamu kok, bukan jadi papa mama kamu, bukan jadi psikolog kamu, pendeta kamu, gembala kamu, bukan jadi Tuhan kamu. Jadi kamu anak broken home, mendingan you save all the drama and the disappointment. Jadi kalau kamu denger ini, kamu harus catat tiap hari, dan ini emang nggak gampang gitu ya, pasti ada. Dan process yourself gitu ya. Dan tadi aku mau ambil kata-katanya Dita yang berulang dan emang penting adalah terkait ekspektasi gitu ya. Jadi teman bisa berlebihan rata-rata ya. Gini, anyone gitu ya, anak broken home, anyone, we all have expectations and that's fine. Tapi gini, perlu diketahui bahwa penyebab utama perceraian atau bahkan ya perceraian itu kan nggak tiba-tiba ya, perceraian itu kan proses, bahkan ada untuk sampai titik bercerai gitu yang timbul. Jadi intinya itu sumber atau pemicu utama perceraian in that way gitu ya adalah unmet expectations atau ekspektasi yang tidak terpenuhi atau dipenuhi gitu. Terus gimana dong? Nah, terus gimana dong? Terus nggak bisa dicegah dong? Ya bisa.
artinya ekspektasi each other si pasangan ya gitu ya, ya harus dikomunikasikan gitu. Ya sebelum menikah bisa dikomunikasikan, setelah menikah jika ada perubahan ekspektasi juga bisa juga bukan bisa, harus dikomunikasikan gitu. Jangan sampai kita berasumsi dan ini sering gitu. Ya dia harus ngerti dong gitu. Ya dia kan suami gue, ya dia harus ngerti dong gue butuhnya apa, atau dia kan istri gue, dia harus tahu dong gue kalau pulang kerja pengennya gimana. Ya nggak ngerti, oh, emang psikolog aja bukan dukun Iya, yang bisa iya, baca iya. pikiran orang, Iya, iya, apalagi setuju. gitu. Jadi itu mungkin kayak at this point wherever you are in life gitu ya, Iya. single again itu ya, semuanya single, married, Iya. divorce, Marriage whatever. atau mau merit Uh, lagi atau on be your third iya marriage. iya gitu. Iya. Be aware of communicating your expectations to Mm-mm. your partner and to anyone around you sih sebenarnya gitu. Karena kita juga bisa jadinya misalnya bahkan anak sama orang tua yang kita anak udah gede ya, sama orang tua kita juga bisa loh, nggak, kita sih nggak bakal cerai karena kan tadi ya anak Iya. nggak bisa jadi Nggak bekas ada anak bekas gitu. anak, walaupun lu punya anak baru sama laki Iya. baru, perempuan baru Nah, nggak ada bekas anak. benar. Jadi kita sama orang tua kita pun tetap bisa, walaupun nggak bakal putus, kita kan tetap bisa cekcok jadinya, terus jadi nggak enak kan. Dan makanya penting buat menyampaikan ekspektasi kita pun ke orang tua kita, kayak misalnya yaitu misalnya setting boundaries dan segala macam. Kita nggak bisa expect oh ya mamaku udah ngerti lah, aku kan udah gede, jadi nggak suka kalau di bla 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 gitu misalnya, nggak suka kalau ditelepon seharian setiap hari misalnya gitu. Let's not expect that gitu ya. Kalau mau bahkan sebenarnya coba berempati dulu gitu. Kayak kenapa ya mamaku misalnya gitu. Kenapa ya mamaku akhir-akhir ini jadi lebih sering nelpon aku misalnya gitu. Instead of langsung kayak ih sebel, mama kenapa sih berisik gitu misalnya. Jadi harus coba komunikasikan ekspektasinya. Jadi diajak ngobrol misalnya kalau memang si mama atau si pasangan ini ya, ini you can put whoever in this analogy gitu ya. Kalau memang si orang itu gitu ya melakukan berbagai hal yang bikin kamu nggak nyaman atau kamu nggak suka, kamu sebel, ya dibahas coba dengan baik-baik dan dengan tenang, dan dibahasnya tuh bukan ketika lagi terjadi, tapi ketika justru lagi chill, lagi nggak kenapa-kenapa, ajak ngobrol, aku pengen ngobrol deh gitu, ngobrol yuk gitu misalnya. Bahkan sama orang tua juga bisa gitu, mak pengen ngomong sesuatu deh gitu, aku pengen nanya atau pengen ngasih tahu sesuatu gitu, terus ngobrol gitu. Ya ada kemungkinan mereka defensif terus kayak apaan sih kamu, oke gitu, itu di luar kendali kita, tapi kan kita bukan kita attack dan kita kayak kamu harusnya ngerti dong gitu. Itu tuh aduh paling sering deh orang ngomong kayak gitu sama siapapun, termasuk tadi kita obrolin ke anak aja juga bisa digituin kan, kayak seseorang itu, satu orang ini bisa nyuruh pasangan yang ngerti dia, nyuruh atau expect pasangan yang ngerti dia, expect orang tuanya ngerti dia, expect anaknya ngerti dia. Wow, what then you need, if that's what you expect, then you need to do the same. Kalau gitu you need to also understand their expectation dong. Kalau kamu maunya orang lain paham ekspektasi kamu. So yeah, let's be fair and let's be real aja gitu ya. Terus gitu. gini, apa sih dampaknya, pernah nggak curhat ke anak? Karena kan kalau cerai kan mungkin dia weekend harus tinggal mama atau weekend sama papa. Itu apa sih curhatan anak sebenarnya yang terjadi di pikiran mereka pas harus pindah gitu? Kan buat orang tua itu nggak a big deal. Tapi aku tahu for some kids, they tell me even itu such a big deal. For them tuh emotionally heavy, draining. Iya. Itu tergantung itu settingnya ya. Maksudnya settingnya tuh kayak itu penyampaian kepada anak ini terkait ya weekend sama siapa dan kenapa, itu mesti jelas gitu. Oh makanya berarti I guess kalau ini yang urusan kalau misalnya sudah cerai atau ketika proses bercerai, step one sebelum ngomong ke anak itu ya berdua ngomong dulu, kayak deal dulu. Kita tuh mau ngomong apa ke anak, apa yang mau dikasih tahu ke dia, even practice ya, even like exact words gitu. Karena kita kalau nggak latihan tuh bisa keluarnya salah gitu, bukan karena kita jadi bingung, emosionalnya kacau. Iya, bukan karena kita jahat. Kita bukan sengaja jahat, tapi kan ya kita lupa, kita nggak terlalu mikir. Ya itu kalau nggak terlalu mikir kan inilah bisa keluarnya salah gitu. Jadi bahas dulu nih si pasangan gitu ya. Apa namanya, kita mau gimana, kayak anak tinggal sama siapa, rumahnya di mana, kamu pindahnya kemana, terus terkait siapa yang boleh tinggal di rumah itu misalnya, kayak maksudnya kalau lagi ada anakku gitu kan, anak kita, jangan anakku deh ya. Kalau lagi ada anak kita di rumah kita, ya bisa di rumahku atau di rumahmu, nggak boleh ada siapa atau boleh ada siapa
gitu. Terus kalau anak itu yang tadi penting, kalau anak kita mau menghubungi salah satu dari kita, caranya gimana? Kan anak kecil bukan berarti harus selalu dikasih HP gitu. Kadang sering tuh mereka langsung begitu perceraian, padahal anaknya masih kecil banget langsung dikasih HP, itu bikin masalah baru nih guys gitu ya, kayak bikin Iya, masalah baru bukannya terkait malah teknologi dan security juga gadget malah gitu. ribet gitu ya. Iya, jadi itu urusan cuma nggak harus dibeliin HP kok, cuma urusan jelas aja. Misalnya jelas tuh gimana? Ya kasih tahu ke anaknya D atau K gitu ya. Kalau ade atau kakak pengen ngobrol sama mama atau kangen sama mama, misalnya nih tinggalnya sama papa gitu misalnya. Iya. Kalau kangen sama mama, pengen bicara sama mama, bilang ke papa anytime. Nanti kamu bisa nelpon mama pakai HP papa misalnya gitu. Daripada nanti dia ngumpet-ngumpet loh. Kalau dia nggak dikasih kejelasan ini, ngumpet-ngumpet ngumpet-ngumpet mending kalau aman dia bisa kabur dari rumah untuk ya karena tidak ada kejelasan kayak Iya, kan ya bisa pokoknya terjerumus gue ke pergaulan yang salah ya, lebih prone ke mm-mm. pergaulan yang salah, teman-teman yang ya influence-nya malah ngaco ya atau pelariannya ke alkohol, ke ya seks bebas, ke drugs ya bisa aja kan, atau ya jadi rebellious banget gitu. ya jadi tadi kalau yang urusan kayak anak pindah-pindah rumah itu biasanya sih kalau yang udah long term ya kayak ya udah berapa tahun jalan seperti itu kayak jadi udah biasa karena udah seperti rutinitas gitu. Iya. Tapi ya itu tadi aku bilang biasanya setahun pertama ya bisa jadi lebih buat beberapa anak gitu ya. Iya. Tapi yang udah jelas setahun pertama itu kan tahun adjustment gitu. Iya. Jadi apa namanya? Jangan sibuk pacaran tuh karena mungkin udah divorce tiba-tiba maunya pacaran. Padahal di situ kan masa-masa kritis, lu harus as much as possible stabilize the psychological effect ya on your kids. Iya, dan dude use that time to process yourself too gitu kayak. Iya, jangan cepet-cepet cari yang baru, cari yang lebih baik. Aduh. Iya, proses dulu diri gitu, kenali apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nggak suka, evaluasi pernikahannya dan segala macam. Evaluasi kayak nggak perlu evaluasinya bareng orang yang kayak mantan kamu yang nggak perlu bareng, tapi you can evaluate yourself kan gitu. So iya kalau di anak sih intinya jadi bingung aja gitu, jadi bingung terus ya tadi bingung cepet linglung deh, efek kayak terus bad efeknya decision maker. Ya, efeknya yang sakit-sakit itu tadi kayak sakit atau nilai jelek gitu. Kurang lebih standarnya begitu kalau di setahun pertama. Tapi kalau yang udah long term memang kayak oke gitu kayak ya emang this is my life kayak emang gue kalau weekend ke rumah papa gitu misalnya. Kalau weekday di sini gitu. So it sucks kayak divorce is never easy and as simple as you never think. Easy. Gitu. Iya, terus kalau gini nih, kalau anak udah ketemu misalnya nih punya pasangan baru tuh biasanya psychological efeknya gimana? Walaupun mungkin nih pasangan barunya baik, penyayang lah, apalah lebih kaya daripada ex lu gitu. Kalau si anak ini dari kecil ya, atau dari titik dia orang tuanya berpisah gitu deh ya. Kalau si anak ini tidak dibantu memproses perasaannya dan tidak diberikan semua kebutuhan anak tuh apa aja, disayangi, diperhatikan. Iya tadi. Yang kedua ini. Ya, jadi anak tuh di umur berapapun anak kebutuhannya adalah disayang, diperhatikan, dijaga untuk rasa aman tadi ya, dijaga secara fisik dan secara emosional, sama dimaafkan dan memaafkan gitu. Jadi anak itu perlu paham itu dan perlu merasakan itu. Jadi kayak aku nggak terima kalau ada orang yang bilang, ya pokok kan gue udah, misalnya terkait anak ya, gue kan udah do everything I can ya, bukan salah gue dong kalau anak gue nggak ngerasa dia diperhatiin. Oke, no, yes I understand your intent, kayak maksud itu kan nggak good for you. It's your job to match her language or his language, your kids, not your kids adapt to your language. Lu yang lebih tua, lu yang ngalah dong, lu yang ngertiin language dia, lu yang bawa dia lahir kok, masa lu suruh dia yang go up to your level jadi dewasa. Jadi iya, mungkin kalau dalam konseling aku nggak bakal segalak ini sih, Dit. Iya, nggak boleh kayak, lu bisa dipecat, lu kayak, nggak laku. Makanya gue nggak jadi psikologi, walaupun gue care sama orang, gue cukup do charity. Karena kalau gue psikologi, gue galak, kliennya mental semua. Sialan, bukannya gue feel solve masalah, gue malah dimarah-marahin sama psikologi segila itu. Jadi iya, kalau dalam konseling dan maksudnya si orang tua kan ya itu, aku makanya bisa bilang ada orang tua yang ngomong kayak gini karena memang ada yang ngomong kayak gitu. But ya gini, solusinya bukan maksud gue kayak ya pokoknya bu harus paham dong, enggak, ya udah sekarang mari kita coba memahami anak ini gitu.
memahami usianya, memahami gendernya, memahami kebutuhan dia yang lebih spesifik. Tapi kan kebutuhan general tadi udah ya, general tuh nggak kenal usia, nggak kenal gender loh. Yaitu tadi aku ulangin lagi, semua anak gitu ya, di umur berapapun. Akhirnya pun termasuk kita yang adalah sudah gede, tapi kita kan anak gitu. Kita di dalam setiap kita tuh ada yang namanya inner child gitu. So butuh apa? Children or our inner child gitu ya, butuh disayang, diperhatikan gitu ya, dihargai, perhatikan dan dihargai, itu satu maksud aku. Terus dijaga tadi ya, dia butuh merasa aman atau dijaga gitu. Secara fisik berarti kayak iya harus dikasih makan, harus dikasih rumah, harus dikasih baju, tapi juga harus dikasih keamanan emosional gitu. Dan harus diberikan pengalaman dimaafkan dan memaafkan gitu. Jadi kalau kita mau anak kita jadi orang yang pemaaf gitu ya, kalau misalnya anak ini nggak pernah kita maafin gitu ya, kayak dia nggak bakal tahu caranya memaafkan orang karena dia nggak pernah experience dimaafkan gitu. Sama kalau orang tuanya nggak cukup rendah hati kalau ketika dia bersalah dia minta maaf ke anak, anak kita tuh mesti minta maaf juga loh ke anak gitu. Kalau anaknya ke pasangannya nggak bisa minta maaf kan, benar gitu. Trouble lagi, banyak orang loh berantem gara-gara pasangannya satu nggak mau minta maaf, mau salah pun pura-pura bego atau nggak malah lebih galak daripada yang benar, karena kan yang salah lebih galak daripada yang benar. Iya, jadi itu kayak ya udah orang tua harus rendah hati dan self aware untuk bisa minta maaf ke anak dan tulus ya minta maafnya, bukan cuma kayak ya sorry itu mah semua orang juga nggak mau digituin gitu. Jadi if you did something wrong, it's okay, kayak don't worry, maksudnya kayak oh no it's the end of the world, I did something wrong gitu, enggak, no perfect parents. No perfect parents. The goal is to become good enough parents. Ini ada teorinya kalau memang mau di Google, tapi berarti intinya itu aja, kalaupun nggak Google teori, just be good enough parents, cukup baik gitu, bukan perfect, nggak ada, susah. Kalau perfect, again nanti kamu expect bisa jadi perfect mom, perfect dad, goodbye aja sih, nggak bisa gitu. Terus nanti kalian akan kecewa sendiri, kok gue failure of a mom, padahal udah cukup baik, tapi kan targetnya dia adalah perfect atau super mom gitu. Aku udah nggak pernah memuji orang dengan super mom, super dad, even though it sounds nice, it sounds kayak kita apa sih sangat menghargai gitu ya. Bukan maksudnya gitu sih gitu. Bukan kita nggak we think they are great gitu kan. Kayak kita melihat orang lain, baik itu mama kita sendiri maupun mama orang lain atau teman kita, we think they're awesome, they're great. Tapi itu bisa jadi kadang-kadang si mamah atau si papa yang dibilangin super ini ngerasa itu jadi beban gitu, kayak oh gue harus perfect ya. Terus mereka biasanya kalau dikasih tahu lu hebat deh, you're a super mom, mereka biasanya respon pertamanya adalah, ini kalau yang self esteemnya rendah ya, biasanya respon pertamanya adalah enggak gitu. Tapi kalau yang self esteemnya cukup positif dan baik, mereka responnya adalah thank you gitu, tapi it's okay, enggak kok gitu. Mereka thank you dulu, tapi kayak enggak, it's I'm not perfect, I make mistakes, tapi I do my best gitu. Jadi that's how you know if someone is comfortable with the pujian. Itu pujian kan gitu, tapi pujian bisa berubah menjadi beban soalnya. So tadi kita lagi ngomongin apa sih tadi? Oh, kebutuhan anak ya. So ya, don't be perfect. Don't be perfect. Apologize to your kid dan supaya dia ke pasangannya di masa depan bisa apologize, nggak buat masalah lagi. Iya, gitu. Ya, keren banget. Jadinya kalau kids divorce ya, jadi dampaknya lebih ke insecurities yang pasti, depression juga sering ya. Oh iya, itu banyak banget ya kamu lihat. Very likely to happen. Okay, depression. Dan depressionnya tuh belum tentu instant. Betul, itu kan tadi ada yang nanya tema live-nya nggak dipin, nanti di rewatch aja ya. Ini tentang dampak perceraian pada anak. Apa tadi? Iya, depression, iya very likely gitu. Dan belum tentu impact dari perceraian itu immediate loh, belum tentu. Jadi jangan pikir ini kayak bebek tapi pasti tumbuh, ngerti gak sih? Kayak lu taruh seed aja, ngerti gak sih? Tumbuh nih react-nya kalau nggak pas dia punya pasangan baru tiba-tiba keluar, itu udah terjadi ke banyak orang. Atau nggak pas dia menikah dulu baru dia lihat shit I'm so damaged, akhirnya cerai deh sekarang. Iya. Jadi jangan pikir misalnya oh ya itu kan bisa jadi anak ini, beberapa anak lah itu jadi resilient di usia muda, terus
jadi dewasa tadi ya sebelum umurnya segala macam. Jadi mama papahnya mikir, oh we did the right thing, it's good kok, anak kita Iya. baik-baik Ini lihat nih aja. buktinya si A. Iya gitu, lihat nih gitu kan. Oke, that's it. Itu bisa disyukuri gitu bahwa saat ini anak ini berfungsi dengan baik dan optimal gitu. Cuman itu tetap perlu dijaga dan tetap perlu aware terus gitu ya, karena who knows 5 tahun lagi dia baru muncul sesuatu karena ada trigger Biasanya baru tubuh gitu. pasangan baru ke trigger. Kalau cowok Iya, misalnya, ini rata-rata iya, cowok ya. Cowok tuh lebih jago nutupin kan, jadinya nggak langsung act out, lebih iya, kompos. iya, bener, Biasanya dia bener. punya pacar dulu yang lebih lama atau enggak lama dulu sama satu orang, baru itu Iya, keluar tuh trigger-trigger iya, iya, damage dari pas dia parentsnya divorce. Bener. Jadi bener, divorce bener, itu bener. mendingan, there is no such thing as beautiful divorce. Doc, you agree kan? No, Nothing easy dan jauh lebih banyak negatif ya daripada positif kan. Kalau kecuali pasangan itu memang violating human's right, kayak misalnya ya, berbahaya, ya, anaknya bisa dibakar atau dia mabok, mukul-mukul istri dan anak, atau si ya, istri kayak itu gimana. pergi dulu, kayak cabut Iya, dulu, bahkan bukan maksudnya langsung cerai gitu ya, iya langsung tak 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 physically, palu. ya, physically cabut dulu anakmu dan dirimu dari tempat yang berbahaya. Itu aja logiknya gitu ya. Kalau memang pasanganmu itu violent gitu ya, bukan masalah langsung gimana nih gue mesti cerai. Nanti dulu lu cabut dulu badan lo literally dari tempat itu biar anak lo aman dan lo aman gitu. Ini safety ini buat aku ini adalah safety plan gitu ya. Iya, tapi bukan Baru berarti cerai. Karena kan tugas bukan pasangan berarti lu tuh cerai. harusnya sembuhin, bukan sembuhin ya, Ya, tapi lu harusnya kalian ada proses dong untuk nanti. ngingetin cowok lu atau cewek lu untuk jadi Ya, lebih baik. Ya. itu nanti Baru di nyerah. prosesnya itu sebagai pasangan ya proses lah si anger issue-nya si pasanganmu ini ya, anger issue-mu juga dan segala macam itu diproses sampai maksimal mentok baru dan anyway kalau misalnya bercerai terus mindsetnya adalah untuk nikah lagi berarti kayak Itu masalah lagi, lu kasihan si anaknya. ya maksudnya Itu kayak gimana ya? luka, lu tambah luka nggak sih? Don't you think dia belum heal dari the parents divorce? Dia harus udah psychologically tergolong dong, harus lagi. terima orang baru lagi, maupun Iya. orang baru ini menurut lu baik, penyayang, Iya. papa tiri yang baik, mama tiri yang baik, itu guncang anak kamu banget. Dan ini anak-anak yang divorce, aku nanya pas kamu dapet si tiri, gampang nggak buat kamu terima? Enggak, semua nggak ada yang bilang proses gampang. semuanya. Walaupun baik atau lebih bagus daripada mamanya, papanya Iya. sendiri, tetap aja itu nggak gampang. Karena gampang di otak, bukan gampang di hati sama di ini loh, di apa sih perasaan kita. Karena gimana pun nggak ada bekas mama papa ya. Gitu. Nggak ada. Dia selain confidence-nya juga, terus kalau misalnya kamu tahu kan personality disorder kan banyak nih, bikin ini itu tuh kebanyakan anak broken home tuh kenapa lebih cepat kena anxiety disorder misalnya. Mungkin kalau yang terkait berbagai disorder psikologis gitu ya, yang klinis gitu ya, baik itu personality maupun mood. Jadi kalau personality itu yang terkait kepribadian, misalnya narcissistic personality disorder, dan ini terlalu science lah, aku nggak mau ini banget. Kalian bisa Google aja gitu. Cuman beberapa masalah klinis lain tuh ya major depression, general anxiety, bipolar, PTSD tuh nggak cuma kalian pikir PTSD cuma karena kayak ada bencana besar gitu kayak tsunami atau apa. Nggak loh, bukan anak, orang juga bisa PTSD dari sesuatu yang terjadi di rumah. Ya bisa jadi pertengkaran orang tua gitu, meskipun nggak cerai gitu misalnya ya. Pertengkaran orang tua yang agak hebat di rumah tuh bisa jadi pemicu PTSD juga loh gitu. Nah, ini kalau buat aku bukan terkait anak yang bercerai lebih mudah terpicu atau gimana, tapi memang kita semua ini ada nature dan nurture gitu, Dit. Jadi kayak nature itu alami, memang bawaan kita dari lahir ya, campuran DNA, pemberian Tuhan dan segala macam lah gitu ya. Itu adalah nature. Kemudian adalah nurture, yaitu everything that happens to us setelah kita brojol keluar dari mama kita gitu. Jadi itu adalah pengasuhan, ya lingkungan, ya pertemanan, itu nurture semuanya. Nah kalau yang memang ada beberapa orang atau ya banyak orang di dunia ini yang memang sudah ada nature di mana lebih mungkin atau lebih mudah mengalami berbagai masalah psikologis gitu sih. Kalau yang sepengetahuan aku, kalau yang punya tendensi atau lebih mungkin itu bukan tentu berarti pasti loh gitu ya. Jadi kayak bukan berarti misalnya kita membawa bibit
depresi misalnya gitu ya, karena itu bibit depresi dari mana? Dari history keluarga, kayak memang history keluarganya banyak yang mengalami masalah klinis apa psikologis segala macam gitu ya, ada yang skizofrenia mungkin apa segala macam. Berarti si bayi ini gitu ya, waktu dia lahir pun sudah ada bibit mengalami gangguan psikologis gitu kan ya. Bukan berarti itu dia pasti akan muncul loh gangguan psikologisnya. Jadi jangan pikir itu, again, we are never victims. Kayak kita nggak pernah kayak nggak punya kemampuan atau harus pasrah dan segala macam gitu. It's always a mixture of nature and nurture. Jadi kalaupun nature-nya kasarnya lebih rentan gitu ya, apapun itu, nurture-nya bisa loh menjaga dan melindungi ya semaksimal mungkin ya gitu, karena kan nurture pun bukan cuma parenting, tapi ya itu di sekolah kan banyak yang nggak bisa kita atur. Iya, sekolah walaupun udah pilih sekolah bagus, ada anak yang nakal dan rese ke anak kita kan kita juga nggak bisa ngatur gitu kasarnya. Jadi ya memang there's only so much we can do, but then because that's the case, then do so much, do as much as you can. Ya jangan gitu. perhitungan sama anak sendiri ya nggak sih, apalagi yang lahirin masa perhitungan banget, terus lu yang cause the damage, the psychological damage. Aku selalu mikirnya gini, kalau orang tua atau ya orang dewasa deh kita semua gitu, atau ya kalau mau spesifikan di orang tua boleh gitu. Kalau kalian sebagai orang tua atau kita sebagai orang punya goal, punya mimpi atau apa, terus kita mau bisnis deh misalnya gitu, ataupun enggak, kalaupun bukan bisnis ya pokoknya punya dream gitu ya, kita akan investasi waktu, uang, resources apa segala macam tuh kita bela-belain untuk mimpi kita itu gitu ya. Kita sampai nggak tidur, jarang ketemu keluarga malah. So if you have decided to have a child, I'm gonna expect you to want to invest in this human being gitu ya. Kalau lu, ini buat yang belum punya anak, kalau lu nggak mau dan nggak bersedia investasi ke anak lo, nggak usah punya anak. Banyak anjing tuh adopsi, kasihan loh. Anak aja perlu, anjing aja perlu disayang ya. Itu pun mau beli pet aja pun jangan ngasal. Ini besides the point ya gitu. Tapi kayak mau beli anjing aja jangan ngasal gitu. Jadi apalagi mau punya anak, lu harus mau investasi. Jangan dipikir berkorban dan segala macam. Tinggal ditanya aja. Bukan, exactly. Berkorban itu kalau anak itu di situ karena dia perlu, dia minta, ngerti nggak sih? Dan maksudnya gini, artinya nggak semua orang harus punya anak gitu ya, nggak semua orang harus menikah dan segala macam. Ini semua pilihan dan lain sebagainya. Tapi ya itu, sebelum memutuskan dan sebelum melakukan, ya direfleksi ke dirinya sendiri gitu ya. Misalnya mau punya anak nih gitu. Tapi kalau mau punya anak dalam pernikahan seharusnya sih dibahas sebelum menikah ya. Jadi ini adalah refleksi sebelum menikah gitu ya. Do I want to have kids or not? Even now if you're single, belum punya pacar apa segala macam nih, siapapun ya. Kayak udah gua bisa single, loh. Nggak punya pacar, nggak punya calon, nggak punya kandidat. Nggak apa-apa. Tetap bisa refleksi. Oke, do I want to have kids? Gitu ya pertanyaannya. If the answer is yes, why? Iya, why? Tahu nggak apa yang mesti disiapin? Tahu nggak nanti harus apa yang mesti ekstra? Tahu nggak nanti apa yang mesti kayak apa yang berkurang atau gimana gitu? Kayak berkurang tuh ya waktumu berkurang apa segala macam. Kalau itu sudah di-assess semuanya dan jawabannya adalah oh no, I'm not willing. That's okay. You're not an evil person. Lu bukan orang jahat. Malah gue bersyukur ada perempuan kayak lu yang bisa jujur sama diri sendiri dan gak membuat hidup orang lain jadi hancur gara-gara pilihan lu yang egois. Ya dong? Gue malah bersyukur banget karena kan kita juga udah overpopulated ya, bukannya gue. Memang kita dilahirkan Tuhan memang untuk berkembang biak. Tapi kalau kamu punya that honesty buat jujur, gue belum siap, gue nggak akan nih, gue nggak bisa nih ngurusin, atau gue gampang tergoda, atau gue cepat bosan. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, it's good that we need more honest people like you, because then you don't damage another person's life because you cuma ke ego atau cuma karena culture expect perempuan tuh harus berkembang biak gitu kan. Daripada lu hancurin hidup anak itu, lu buat orang gila gimana? Mendingan jangan. Mendingan nggak usah gitu. Dan bahkan pasangan pun makanya ini makanya premarital prep ya counseling dan lain-lain. Karena kalau udah terlanjur banjir tuh susah banget. We can do something to help, tapi itu pasti ada damage tuh, udah pasti otomatis. Iya, karena kayak bahkan urusan mau punya anak atau enggak gitu ya, jangan diundur-undur. Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti. Jangan, itu harus decided sebelum menikah. Karena kalau misalnya beda, ya kan bisa jadi si istri, si cewek misalnya nggak mau punya anak, si cowoknya mau gitu, terus nikah.
Terus ya cinta ya, mereka saling cinta, romantis apa pokoknya oke banget deh. Tapi nanti Cinta di awal, semua juga cinta iya, di awal kan. nggak kayak bisa jadi kasarnya kalau ini kita ekstremin gitu bisa jadi Iya. semuanya cocok dan perfect which is unreal gitu, tapi let's say Iya. it's Ya orang kan possible kalau gitu ya, cinta and semua then ketemu jadi mustahil loh, Beb. Jangan salah. Semuanya terus kayak iya, bunga, ngeliatnya iya. kayak Terus abis itu akan kecelek atau kesandung di pertanyaan when they're gonna decide mau punya anak atau enggak gitu. Kayak ternyata si si ceweknya nggak mau, si cowoknya mau gitu kan misalnya. Ya itu akan abis itu semuanya go downhill. Kalau Betul. itu makanya itu harus dibahas sebelum gitu Belum, loh. makanya Kayak jadi lu jangan again, jangan takut nggak merit, lu mendingan nggak merit iya, daripada lu tuh jadi janda muda cuman gara-gara masalah itu, ya, ngerti nggak sih? Please ya, gitu ya. ya, Jangan ya, malu lah kalau hal merit mm-mm, gini-gini tuh, forget what people will think lah. Ngerti nggak sih? This is mm-mm, about mm-mm, you and your life and your future. Karena bukannya orang-orang yang mikirin kamu bagus atau benar atau salah, karena yang jalanin mm-mm, kamu loh, bukan orang-orang opini orang-orang itu. Ngerti nggak sih? Yang harus iya, kamu jalanin dengan pilihan kamu. Kalau ini kamu iya. salah atau kamu bilang ready for something you're not ready for, kamu yang Nggak ada yang sengsara, bukan rugi, orang bener. lain. Iya, Nggak ada yang rugi jadinya kamu, selain kita sendiri. iya, Iya, jadi kamu bukan egois kalau kamu nggak mau mikirin apa yang orang pikirin, orang bilang, atau iya. harusnya umur segini udah nikah atau apa. Hmm. Tapi yang jalanin kamu kalau kamu sengsara kok. Kamu nggak bukan orang itu. Jadi screw what they think and first be Ya, honest with yourself and seek help and take time to heal ya. There is no magic ya, sama mama per tahun. mm-mm, Kita nggak bisa, 2 tahun lagi gue akan ready sembuh. Kayaknya I think mm-mm. readiness tuh it comes with your heart conviction. Kamu berdoa Ya, juga, kamu tanya ya, psikologis kamu, dok ya. menurut kamu aku ready nggak, tanya orang-orang terdekat kamu. Ngerti Dan nggak sih? It's not ya, something dan you can give proses gitu. target time frame. Iya, Yes, yes. proses, nggak boleh Dan di magic. proses kayak maksudnya kalaupun jawabannya adalah oh no you're not ready now atau oh ya nanya ke diri sendiri oh ya I'm not ready now misalnya gitu ya. Bukan berarti Ya forever udah. you're not ready juga. Iya, exactly. Jadi ya udah bisa jangan pakai target waktu tapi ya Iya, diproses sampai cukup ready karena we'll never be fully ready fully for ready. anything Tapi kan lah. kalau dokter Harus psikologis tuh cukup dia lah. lalu bilang you ready, Mm-mm. ya kan they make better judgment than you, ngerti nggak sih? Iya. Jadi ya paling kayak kunci apa ya kayak conclusion atau Mm-mm. bukan topik nggak tahu ya Dari moral malam ini gitu kali. dampak ya apa Iya, summary dari moral dampak perceraian ini. moral utamanya Mm-mm. again aku mau bikinnya yang universal aja sih Dit Ya. gitu ya maksudnya kayak whoever is watching whatever is your status whatever is your gender age bisa jadi tinggalnya bukan di Indonesia gitu ya this will be relevant to you who Iya. is watching gitu adalah dimana selalu berpikir Mm-mm. sebelum bertindak gitu ya Nggak boleh gegabah. perasaan itu adalah kayak sinyal sih buat kita membuat keputusan boleh, tapi urutannya selalu gini nih. Kita punya 3P namanya. Semua orang tuh punya 3P. Perasaan, pikiran, perilaku gitu. Banyak orang yang skip Dit. Jadi kayak perasaan yang nggak diproses, mikir nggak terlalu, langsung perilaku action gitu ya. Gegabah. Ada yang perasaan nggak diproses, ya dipikir sih, tapi perasaannya dia singkirkan gitu ya, tidak dia validasi, tidak dia proses gitu. Terus pikirnya ya udahlah ya, bisalah secara logis, this can work, bla bla bla, terus do gitu ya. Itu juga bisa bermasalah gitu. Jadi yang paling ideal dan paling benar gimana? Memang perasaan dulu yang didengerin gitu. Tapi didengerin itu diproses namanya, bukan hanya like you don't let yourself bukan cuma kayak sedih gitu misalnya atau pengen nikah itu perasaan ya nggak apa-apa gitu. Perasaan pengen nikah itu perlu divalidasi gitu. Abis itu validasinya tuh harus gimana ya? Harus lengkap dan harus total prosesnya sampai paham kenapa kamu merasa seperti itu dan lain sebagainya. Abis itu mikir itu planning gitu ya, mikir oke, aku merasa seperti ini, jadi ada suatu pikiran berarti berencana gitu misalnya oke, aku mesti gimana ya, aku pengen nikah cocok sama siapa ya misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya, atau urusan anak gitu ya, atau memutuskan mau cerai atau enggak, itu kan juga nih semuanya kena nih, perasaan, pikiran, perasaan, pikiran, perilaku. Oke, perasaannya sebel, oke, diproses gitu kan, sebel. Kenapa sebel, diproses. Terus dipikirkan ya, direncanakan apa yang mesti aku lakukan terkait perasaanku ini. Ya tadi kalau utamanya sih dibahas sama pasangannya dan
minta bantuan orang netral kalau memang udah mentok banget nih ngobrol berdua mulu, karena kan emang Pokoknya kamu jangan sampai lagi cerai. emosional. Aku bilang jangan sampai cerai kalau belum dapat orang netral untuk bantuin. Ya, Ngerti nggak sih? ya, Either agama, ya, spiritual, ya. apa gitu. Karena nggak Atau boleh cuma berdua doang, diem-diem tiba-tiba jeder tebak ke semua keluarga, kita mau cerai loh. Nggak boleh. Itu berarti kamu belum coba yang maksimal. Ya, dan baru makanya terakhir ya baru berperilaku gitu. So, ini feel, aku ya ini kayak mantra deh buat semua orang gitu kali ya. Feel, think, do gitu. Those are the 3 steps gitu. Do not skip, do not loncat-loncat, dan do not puter-puter. Kayak jangan perasaan, pikiran, perilaku bisalah kita do it aja lah dulu, nanti perasaan sama pikiran belakangan gitu. Oh iya, terserah deh nanti efeknya kayak gimana ya, you take the consequence ya gitu. Cuman it's not gonna be nice ya, psychologist dia bilang it's not gonna be pretty nice, easy and as simple as you think. Kita tuh manusia nggak boleh remehin loh. So ya kalau generally dari aku gitu. Kalau untuk detail-detail tadi terkait dampak pada anak segala macam, please rewatch karena it's important and it is kayak bervariasi lah gitu kali ya. Jadi tidak ada kayak satu intisari apa gimana. I guess jadi kepikiran deh. Another thing selain si feel, think, do tadi, perasaan, pikiran, perilaku adalah siapapun kalian, orang tua, ini again aku maunya yang general aja. Baik kalian anak dari orang tua yang bercerai atau orang tua yang berpisah, berantem, ataupun kalian adalah orang tua sekarang segala macam, drama yang keluarga, siapapun, or even you're single or whatever, please work on your self esteem gitu ya. Itu yang penting. It's not something you underestimate. Even I'm working on it. Padahal gue single, gue nggak ada kandidat atau any planning mau menikah, mau pacaran, nggak ada sama sekali. But I'm working on it. Especially corona, lu waktu kosong daripada lu cuma galau-galau nangis atau cuma nonton drakor, work on something that your future self will thank for. Karena yes. Dan karena kan kalau nonton drakor emang 2 tahun lagi ada manfaatnya enggak. Tapi kalau lu lebih pede, ntar 2 tahun lagi ada opportunity come, you will know how to handle it. Lu lebih nggak a pain in the ass to people around you. Lu nggak perlu need so much affirmation. Lu nggak less burdening lah gitu. Terus kalau decision making lu karena lu lebih confident, self esteemnya lu nggak usah telepon 10 orang dulu to make one real decision. Cause teman-teman, trauma is not your fault gitu ya. Trauma apapun dalam hidupmu, it is not your fault, but healing atau menyembuhkan diri gitu ya, atau penyembuhan, it's your responsibility gitu. Jadi nggak bisa, udah terjadi traumanya, masalahnya udah terjadi, nggak bisa terus berlama-lama. Ya mau gimana ya, kan karena itu gue nggak bisa apa-apa. Bisa, lo bisa apa-apa gitu. So do that gitu ya, do that and process your trauma, your hurt, and process your feelings and move forward gitu. Of course, we will still look back every now and then. Buat apa? Buat ambil pelajaran sebenarnya. Bukan untuk bersedih-sedih di masa lalu, tapi untuk ambil pelajaran gitu. Kayak kaca spion kan gitu. Naik mobil kan, ya kaca spion tetap harus dilihat-lihat dong, lihat gitu. Kita juga nggak bisa bawa mobil cuma ngeliat depan terus gitu kan, tetap harus ngeliat kaca yang di atas, kaca yang di samping, tapi tetap tujuannya kemana? Ke depan, lihatnya kemana? Ke depan. Exactly, itu keren banget, itu metafor yang bagus. Tujuannya kemana, lihat kemana, ke depan, walaupun kadang kita harus cek back mirror. Iya. Bagus banget, thank you loh. Oh my god, sama-sama Dit. I love the sharing, thank you banget ya. Kalau ada sama-sama. anak kamu mungkin udah mau misalnya divorce already, please bring your kid to psychologist mungkin ya, just to check, maintain fidelity, karena itu penting banget. Dan ingat, orang tua anak itu nggak boleh kamu bilang beban, karena kamu yang bawa, mereka nggak pernah minta. Aku cuma ingetin. And it's a lifelong commitment ya, it's a lifelong commitment. Ya, terus gini. Thanks for inviting me, Dit. Thank you so much. God bless you. Sorry ya lama ya. Nggak apa-apa. Senang kok dari ngobrol seru. Iya. Thank you. Thank you, ini bakal di save ya, nanti aku reshare juga karena tadi banyak yang nanya. Masa udah lama nggak sih? Aku juga mau kirim. Thank you. Sip. Iya. Thank you, Dit. Bye semua. Thank you.
Bye-bye, makasih. Nih ya kamu bisa follow ya. Ntar gue taruh di description box Iya, gitu. sama Gitu. follow Heeh. get.calm ya teman-teman, karena aku sih Iya, bikin konten di tempat aku, tapi aku mm-mm. banyak kan aku bikin konten buat Calm, jadi Iya. Jadi follow bisa belajar. get.calm juga. Heeh. Iya, Iya, bisa iya. belajar. Iya. Thank you. Oke, bye Dit. God Bye. bless you, take care, have a God good night, bless you. dadah. Thank you. See you ya, See you. ngobrol lagi. Iya, pastilah. Tunggu, gue mau makan. Tunggu. Thank you loh. Mana? Ini. Tunggu. Apa ini tuh jadi bagus ya, jadi kamu kalau orang tua dan kamu nganggep kenapa sih nih anak gua mungkin kamu lihat anak perempuan atau laki kamu kok nggak nikah nikah atau kok nggak mau nikah ya atau pacarannya kok nggak serius gitu, kamu juga harus tanya ke diri kamu sendiri lagi bahwa kamu sudah pas kamu jadi orang tua pas di masa kecil dia sudahkah kamu menjadi gambaran pernikahan yang baik gitu kan. Dan tadi juga pas psikologisnya bilang nih, si Karina bilang oh anak gua kok nggak pernah minta maaf ya, nggak sopan banget, tapi kamu juga harus tanya dong, jadi orang tua kamu pernah nggak minta maaf gitu ke mereka pas kamu salah, atau kamu maafnya nggak sincere, atau kamu pura-pura atau kepaksa, atau kamu ngundur-ngundur gitu. Jadinya bukannya aku mau salahin orang tua dari semua ke perilaku anak, tapi kita juga karena kan kita orang tua, of course kita kan jauh lebih dewasa, jadi kita yang harus nanya ke diri sendiri dulu sebelum main finger nyalain anak gitu, karena pasti kita insecure atau mungkin anak itu bermasalah sama teman-temannya, dibilang kamu nih ya, mungkin misalnya anak aku sih dari dulu nggak pernah ya ada masalah sama temen-temen gimana, karena aku extrovert dan aku memang di sekolah dari kecil tuh punya banget banyak teman. Tapi kan ada anak yang introvert, terus mama papanya kayak aduh kamu nih kok kuper banget sih, nggak mau gaul sama temen-temen, kok pengecut banget sih, lihat deh si A temennya banyak, si B bisa ikut misalnya sekolah punya pentas drama, tapi kok kamu enggak gitu kan. Tapi mungkin orang tua sebelum kamu asal nuduh anaknya nggak mau bergaul, nggak mau nggak mau punya temen, nggak mau buka diri, kamu tanya deh dia di rumah, kamu kasih dia nggak untuk berekspresi, atau dikit-dikit dia kasih tahu emosinya, kamu kayak udahlah nggak usah merasa gitu, kamu harusnya bersyukur aja, atau nggak kamu anggap sepele semua cerita dia mau kasih opini apa kamu malah ketawain, atau kamu malah bilang dia langsung salah tanpa ngejelasin kenapa, ya pasti otomatis ya dia pasti bakal rada nggak pede ke temen-temennya untuk kasih tahu opini dia, untuk membuka diri, untuk kayak build friendship. Ngerti nggak sih, di sekolah kuper gitu kan, nggak mau bergaul, jelek di grup kelompok punya project, giliran kelompok misalnya nilainya jelek, ya kamu juga sebagai orang tua sebelum kamu salah ini anak kuper, males bergaul, orangnya loner, apa kamu harus tanya dong di rumah kamu kalau dia berekspresi atau dia mau build like friendship with you, atau dia kasih opini mau build conversation, kamu cepet jatuhin dia nggak, atau nggak mau dengerin dia, atau malah sibuk sendiri gitu. Jadinya everything, sorry ini panjang banget, tapi if you listening here, thank you, masih banyak yang dengar. Ingat bahwa semua itu harus tanya ke diri kamu sendiri, karena itu otomatis lah kamu yang lebih dewasa. Apalagi selain kamu lebih dewasa, kamu juga orang tua loh, kamu yang bawa ini anak ke dunia, dan anak ini nggak pernah minta dilahirin. Jadi kita ingat 3 itu sebelum kita main tuduh, lu nih anaknya nggak pinter ya, anaknya nggak kayak si A udah bisa ini itu, anaknya temennya papa atau anaknya temennya mama bisa gini bisa gitu, guru bilang nih anak pinternya bukan main, ini anak bisa ini. Kita juga nanya seorang tua, kita udah bisa itu semua nggak sih yang kita tuntut dari anak kita. Terus juga sebelum kita mau bandingin anak ke anak lain, tanya deh, lu udah sebagus orang tua anak itu nggak sih yang bener-bener berprestasi gitu. Ya inget ya, dan ingat orang tua kamu nggak boleh sejelek-jeleknya pasangan kamu atau mantan pasangan kamu, jangan ngomong itu ke anak. Mungkin kalau dia udah nikah baru dia lu boleh ceritain gitu ya, atau mungkin ya kamu doa lah cari waktu yang tepat. Karena gini loh, anak itu lu nggak usah kasih tahu sebenarnya mereka tuh pintar, sebenarnya mereka peka, mereka tahu lah di antara lu sama mantan lu atau mungkin pasangan kamu tuh siapa sih sebenarnya yang lebih baik atau yang lebih mengalah. Lu nggak perlu pembuktian berkali-kali ke anak, ngerti nggak sih? Karena kasihan dia, kamu harus pikir psikologi dia, gimana dia di masa depan entar gitu. Kalau misalnya mungkin tuh anak cewek gara-gara divorce parentsnya, dia entar sama relationship sama cowok jadi over expect, jadi susah, jadi apa ya, kamu harus pikirin 10 kali lipat lah. Kalau mau cerai, aku bilang mendingan jangan cerai, yang gitu. Makanya kalau supaya kita bisa bilang ke orang nggak boleh cerai atau mendingan jangan cerai atau cerai itu sangat beresiko dan itu ugly dan itu nggak segampang yang kamu pikir, dan korbannya itu anak kamu gitu ya. Itu tuh kamu makanya kalau single biar ini nggak terlalu terlambat atau ini jadi option, kamu memang harus pilih-pilih, mending telat tapi aman daripada cepet
gitu ya, atau sesuai target, tapi ntar kacau balau dan mengorbankan satu jiwa. Karena ingat, anak itu manusia, jiwa bukan mainan, bukan saham yang lu investasi, lu gedein. This is a human soul with feelings, you know, with needs. Karena kan human needs tuh banyak loh. Kamu tadi dengar psikologis, dia perlu safety, perlu keamanan, perlu cinta, perlu gitu-gitu. Jadinya ingat ya, there is no such thing as perfect parents. Apalagi aku belum pernah jadi parents. I know it's not as easy as ngomong aja gini. Tapi kan psikologis itu kan juga udah punya anak, dia seorang ibu. Karena aku nggak mungkin ajak peran omongan yang belum jadi ibu deh. Kayaknya susah deh kalau topik ini. Aku pengen lawan yang jadi kalau dia ngomong itu begitu kan lebih realistis, lebih bisa diterima dengar daripada orang yang belum pernah punya anak. Tapi aku tuh jadi tempat banyak anak-anak curhat ke aku, dan ceritanya persis seperti yang psikologis bilang, seperti yang banyak di artikel, di majalah, di internet, cerita soal dampak dari broken home. So kalau kamu bisa, mendingan doa pakai kekuatan Tuhan untuk enggak cerai. Good night. Gitu.